Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini khusus berkaitan dengan kaum wanita ya. Di depan kita ada buku judulnya Dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita, karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Dan saya tadi baru lihat jumlah dosa-dosa yang disebutkan dalam buku ini ya, 60 lebih ya, 60 sampai 70 dosa yang sering dilakukan oleh para wanita ya. Karenanya kita akan menelaah satu demi satu dosa-dosa tersebut dengan kemudahan yang Allah berikan dan keluasan waktu yang Allah berikan. Dan sebelumnya saya ingatkan kepada ibu-ibu untuk melapangkan dada ya. Kalau ternyata dari 70 tersebut 60 yang sudah dilakukan ya. Ya, itu namanya musibah ya. Bisa dihitung satu persatu, lapangkan dada ya. Kemudian jangan protes, dengar baik-baik ya. Karena memang kita harus mendeteksi diri kita ya. Kita ini kebiasaan manusia, kalau men-scan orang, kita sangat mudah. Orang itu ada ininya, ada anunya, suka begini, suka gini. Kita scan dia, terlihat virus banyak di diri orang lain. Tapi kalau kita men-scan diri kita, susah. Betapa sering kesalahan yang kita lakukan tidak kita sadari. Ya. Betapa sering kemaksiatan yang kita lakukan tidak kita sadari. Ya. Ada yang menyadari, ya, seperti ada yang datang kepada saya, Ustaz, saya lagi hasad Ustaz, Masya Allah. Dia sadar kalau dia lagi apa? Hasad. Ya, banyak orang hasad, dia tidak mengaku dirinya hasad. Bahkan dia ungkapkan dengan dalil untuk mencela orang yang dia hasad tersebut. Oleh karenanya, yang diajarkan kepada kita adalah husnudzon kepada orang lain, suudzon pada diri sendiri. Bukan sebaliknya, suudzon pada orang lain, husnudzon pada diri sendiri. Jadi kita suudzon pada diri kita agar kita bisa men-scan diri kita, kita tahu virus-virus apa yang dalam diri kita untuk kita perbaiki. Nah, buku ini membantu kita dalam proses men-scan diri kita agar kita bisa tahu apa sih dosa-dosa yang sering kita lakukan ya. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita cuma sebentar ibu-ibu, tidak lama ya. Hidup ini perlu perjuangan. Ya, kita di zaman fitnah, banyak hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala di hadapan banyak orang maupun tatkala bersendirian. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca buku ini ya. Langsung kita masuk pada kesalahan dalam berdoa. Kesalahan dalam berdoa. Di antara hal-hal yang disebutkan dalam buku ini sekitar 70 atau 60 sekian dosa, ada hal-hal yang rata-rata kita sudah ketahui, ada yang perlu perincian ya. Yang pertama, pergi ke tukang sihir, dukun dan tukang ramal. Saya rasa ibu-ibu yang hadir di sini ya tidak melakukannya ya. Sudah pada ngaji ya. Enggak mungkin dia melet suaminya, enggak mungkin ya. Atau dia menyihir suaminya, saya rasa tidak ya. Ini orang-orang awam iya mungkin melakukannya. Ya. Tapi kalau orang-orang sudah ngaji tentu tidak ya. Saya pernah bertemu dengan kawan ya. Kawan tersebut ya gagah orangnya ya. Istrinya kadang main ketemu dengan istri saya, orangnya sangat biasa wajahnya. Tetapi kalau dia sudah cerita sama istrinya tentang istrinya, seakan-akan istri itu artis. Ini ciri-ciri kesihir ya. Enggak mungkin istrinya artis wajahnya kayak begitu. Saya bilang ini kasihan ini kayaknya tersihir ya. Jadi kalau dia bicara istrinya kayaknya cantik sekali. Wong saya tahu istrinya kayak apa ya. Kemudian dia bilang istrinya cantik sekali luar biasa begini. Ah ini kesihir bisa. Tapi kalau ibu-ibu insya Allah enggak ya. Belum ada ikhwan yang lapor dia merasa tersihir ya. Taib Nabi SAW bersabda, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada paranormal atau dukun, kemudian bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Artinya apa? Dia solatnya sah, tetapi tidak diterima solatnya 40 hari. Dan perkara seperti ini dalam syariat banyak. Ibadah yang dia lakukan sah,
tapi tidak ada pahalanya. Contoh, orang berpuasa tapi ghibah. Puasanya sah tapi pahalanya tidak ada ya. Contoh, seorang budak yang lari dari tuannya ya. Kalau dia salatnya sah namun tidak ada pahalanya ya. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun lam tuqbal salatuhu, salasatun lam turfa salatu fawqa ru'usihim shibran. 3 orang yang salatnya tidak akan naik di atas kepalanya meskipun sejengkal, artinya tidak diterima. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki yang menjadi imam padahal makmumnya semua tidak suka sama dia. Ya. Kemudian di antaranya akhawani mutasariman. 2 orang yang saling menghajar, yang saling memboikot, yang saling mendiamkan di antara kedua orang tersebut. Kalau salatnya sah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang bikin masalah sama suaminya, kemudian dia tidur pula sementara suaminya jengkel melihat dia. Ini pun salatnya tidak diterima meskipun sah ya. Seperti seorang yang berhaji namun dengan harta yang haram, hasil riba. Orang yang berumrah dengan hasil riba, dengan hasil harta yang haram, maka ini salatnya sah atau hajinya sah, umrahnya sah namun tidak diterima. Sama halnya orang pergi ke dukun. Orang ke dukun bertanya-tanya tentang sesuatu, maka kalau dia salat 40 hari, dia harus salat tetap. Salatnya sah namun tidak diterima sebagai hukuman dari Allah kepadanya. Dan sebagian ulama mengatakan termasuk dalam hal ini adalah jika seorang wanita memasukkan majalah-majalah di rumahnya yang di situ ada ramalan bintang. Ya. Bintang Scorpio, bintang Libra, bintang Kejora, bintang apa ya. Nanti anak-anaknya baca atau suaminya baca atau dia baca ya. Dia baca hari bintang Scorpio, bulan ini diomelin suami terus ya. Kemudian benar habis dia baca itu suaminya ngomel-ngomel ya. Akhirnya dia mulai hatinya terikat kepada ramalan tersebut. Ini sama saja dia bertanya kepada dukun. Wanita yang seperti ini yang membawakan majalah isi ramalan bintang dalam rumahnya dan dia baca-baca, dia telaah ramalan-ramalan tersebut. Ini sebagian ulama mengatakan sama seperti orang yang datang ke dukun dan bertanya-tanya. Dikhawatirkan salatnya 40 hari tidak diterima. Salatnya 40 hari tidak diterima. Yang lebih parah lagi, kata Nabi SAW, lihat halaman 4, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia membenarkan perkataan dukun tersebut, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Kenapa dikatakan dia telah kafir? Karena dia meyakini dukun ini mengetahui masa depan tentang hal gaib. Padahal dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui hal yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tertulis di Lauhil Mahfuz yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun tidak tahu kecuali kalau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para dukun mereka tidak tahu masa depan. Kalau ada seorang datang ke para dukun kemudian bertanya-tanya tentang masa depan dan dia benarkan, maka dia telah kufur kepada Al-Quran. Ya. Kenapa Syekh penulis membawakan ini kesalahan yang sering dilakukan oleh wanita? Karena wanita itu yang lemah, ya. Imannya lemah, hatinya, ya. Sehingga kalau ada masalah dia tidak kuasa menghadapi masalah tersebut, dia pergi ke dukun. Dia pergi ke dukun, ya. Namun seperti saya katakan tadi, ya, insya Allah ibu-ibu yang hadir, ya, tidak melakukan dosa ini. Taib, dosa yang kedua, berziarah kubur dan bersengaja mengadakan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur dan khususnya kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita yang banyak berziarah kuburan, ya. Jadi masalah ziarah kubur, ya,
Nabi pernah melarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fal ana fazuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dulu melarang kalian berziarah kubur, ya. Sebagaimana menjelaskan seperti Muhallab, karena Rasulullah SAW khawatir para sahabat dulu imannya enggak kuat, kemudian pergi ke kuburan, khawatir ada bau-bau kesyirikan dalam hal tersebut, bisa membuat mereka kembali kepada noda-noda kesyirikan yang telah mereka tinggalkan. Namun tatkala para sahabat iman mereka sudah kuat, maka Nabi tadinya melarang terus membolehkan. Membolehkan orang-orang untuk menziarah kubur karena ada maslahat yang besar, yaitu fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Oleh karenanya orang kalau ziarah kubur dia berdoa, "Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah." Yang artinya keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Ya, dari kaum mukminin maupun kaum muslimin. Kami pasti nyusul kalian, kami pasti nyusul kalian. Dan kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum wanita menziarahi kuburan. Adapun lelaki ijma'. Kalau lelaki ijma' ulama disunahkan bagi lelaki untuk ziarah kubur. Adapun wanita, apakah boleh menziarah kuburan? Maka ada secara umum ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan boleh tapi makruh, dan ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ini tiga pendapat ya. 3 pendapat ya. Masing-masing memiliki dalil ya. Tetapi saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya wanita boleh namun tidak boleh sering-sering. Sesekali boleh namun tidak boleh sering-sering. Terutama dalam lafal hadis ini, la'anallahu zawwaratil kubur. Zawwarat artinya wanita yang sering ke kuburan. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilaknat? Karena wanita disebutkan oleh sebagian ulama, wanita tuh hatinya lemah, mudah menangis, baper ya, mudah tersinggung ya, mudah sedih. Kalau dia pergi ke kuburan anaknya, kuburan suaminya, kuburan kakaknya, mudah menangis di situ. Sehingga akhirnya kesedihan terus menerpa hatinya. Dan kalau sudah banyak sering bersedih, banyak hal-hal yang wajib yang tidak bisa dia kerjakan. Susah dia mengurus suaminya, dia susah mengurus anak-anaknya. Kalau dia sering berziarah kubur. Beda laki-laki tidak demikian. Ya, wanita ke kuburan ayahnya langsung nangis-nangis. Baru ingat ibunya sedikit nangis-nangis ya. Oleh karenanya ada maslahat yang dilihat oleh syariat, karena kalau mereka sudah menangis-nangis di kuburan bisa jadi meronta-ronta, bisa jadi mengangkat suara, dan itu semua ciri-ciri orang yang tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya lebih condong pendapat boleh wanita ke kuburan namun tidak sering. Karena lafal hadis la'anallahu zawwaratil kubur. Zawwarat itu artinya wanita yang sering ke kuburan. Allah melaknat wanita yang sering ke kuburan. Namun saya katakan tadi masalah khilaf, ya, masalah khilaf, ya. Yang pertama mengatakan boleh secara mutlak dianjurkan, yang kedua mengatakan haram secara mutlak, yang ketiga mengatakan hukumnya adalah makruh. Oleh karena jika seorang wanita tahu dirinya tidak kuasa menahan tangisan, ya, kalau pergi ke kuburan maka jangan dia ke kuburan. Jangan dia ke kuburan. Oleh karenanya kenapa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala melarang, ya, kalau orang sudah meninggal kemudian datang lebih daripada 3 hari, ngelayat terus di antara dalil yang atau illah sebab yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, karena hal tersebut yujaddidul huzn, memperbaharui lagi kesedihan. Kita boleh bersedih tapi jangan terus-terusan. Setan ingin kita bersedih terus-menerus ya. Karena kalau seorang sudah terjebak dalam kesedihan, banyak kemaslahatan yang tidak bisa dia kerjakan. Dan bisa jadi setan membawa dia, akhirnya dia pun protes terhadap takdir Allah, tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya hal-hal seperti ini banyak wanita tidak kuasa seperti ini. Oleh karenanya yang benar wallahu alam bisawab ya, bahwasanya wanita boleh ziarah kubur namun tidak boleh sering-sering. Terutama wanita yang tahu dirinya lemah, mudah menangis ya, mudah baperan ya, jangan. Tapi kalau dia tahu dirinya bisa menahan dirinya, maka dia boleh namun sesekali. Karena sebab yang
sebab di mana lelaki dianjurkan untuk ziarah kubur, yaitu mengingat akhirat, juga diperlukan oleh wanita. Wanita juga perlu ingat akhirat. Karena wanita kalau sudah pergi ke mall, dia lupa semuanya ya. Makanya kalau sekali-sekali bawa ke mall, bawa ke kuburan biar ingat akhirat ya. Jadi sebagaimana lelaki perlu untuk mengingat akhirat, wanita juga perlu untuk ingat akhirat. Dari sisi ini, maka saya cenderung berpendapat dengan pendapat ulama yang mengatakan boleh wanita pergi ke kuburan, tapi enggak boleh sering-sering. Dan wanita yang tahu dirinya bakalan menangis, bakalan meronta-ronta, haram baginya pergi ke kuburan. Kalau dia tahu dia tidak bisa menahan dirinya. Kenapa? Dia akan meronta-ronta, dia akan teriak-teriak dan menunjukkan tidak ada kesabaran terhadap takdir Allah. Kesedihan yang berlanjut, yang ini mendatangkan kemudaratan yang besar. Wallahu taala alam bisawab. Dosa yang ketiga, memulai ucapan salam kepada wanita-wanita kafir dan saling berkasih sayang dengan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul yahuda wala nasara bis salam." Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi Nasrani dengan salam. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga mengucapkan selamat pada saat ulang tahun atau tahun baru dan semacamnya. Semua ini haram untuk dilakukan karena termasuk ungkapan loyalitas al-wala kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita tatkala berinteraksi dengan non-muslim, kita berinteraksi dengan cara yang baik ya. Tidak ada masalah, kita berakhlak mulia di hadapan mereka. Makanya di antara hal yang menakjubkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah punya khadim, pembantu dari pemuda Yahudi. Nabi kepala negara Islam. Ternyata pernah Nabi memperkerjakan seorang pembantu dari kalangan Yahudi, ya. Karena gulamun Yahudi yakhdiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda Yahudi, dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia sakit, Nabi datang menjenguknya. Jadi ini suatu yang menakjubkan, bagaimana kepala negara kaum muslimin menjenguk pembantu kafir. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi ingin mendakwahi dia. Nabi tahu dia punya jasa, pernah kerja sama Nabi, ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang menakjubkan. Jadi bukan berarti, jangan sampai salah paham bahwasanya hadis ini menunjukkan kita harus bermuka masam selalu kepada non muslim, kemudian menunjukkan selalu peperangan dengan mereka, tidak. Tapi ada aturan-aturan di mana seorang muslim ya dilarang. Contohnya seperti mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir tidak selamat. Mereka di akhirat tidak selamat. Bagaimana kita mengatakan assalamualaikum, keselamatan bagi engkau wahai orang kafir? Orang mereka tidak selamat. Mereka kufur kepada Allah, mereka musyrik. Maka dilarang kita mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau mereka yang mengucapkan terlebih dahulu, maka menunjukkan keadilan, kita jawab. Kalau mereka orang kafir mengatakan assalamualaikum Pak Ustadz, saya jawab waalaikumsalam. Sebenarnya mengatakan jangan bilang waalaikumsalam, cukup jawab waalaikum kalian juga. Tapi maknanya mirip-mirip ya. Kalau mereka yang pertama kali mengucapkan salam, maka mereka mendoakan kita, maka di antara bab keadilan kita balas doa mereka. Kita mengucapkan waalaikumsalam. Tapi kalau kita yang mulai, dilarang, karena orang musyrik tidak selamat, orang musyrik tidak selamat ya. Jadi jangan sampai dipahami hadis ini bahwasanya kita harus menunjukkan wajah garang di hadapan mereka. Tidak, kita melihat maslahat dan mudarat. Oleh karena sebenarnya Allah mengatakan, kalau kita pekerja terus bos kita kafir, kalau kita ketemu jangan bilang assalamualaikum Pak Bos, jangan ya. Karena kita doakan keselamatan sementara mereka tidak selamat, maka boleh ganti dengan yang lain. Pagi Pak misalnya, siang Pak, sore Pak, malam Pak ya. Ya. Boleh seperti itu ya. Tapi kalau dia non muslim, maka tidak boleh kita bilang assalamualaikum, mendahului mengucapkan salam. Kenapa? Karena mereka itu tidak selamat. Tidak selamat. Bagaimana seorang musyrik selamat di akhirat ya. Tapi adapun kita ramah tamah dengan mereka, apalagi tujuannya kita mendakwahi mereka, maka ini dianjurkan. Oleh karena zaman sekarang betapa banyak orang-orang non muslim masuk Islam di negara-negara Eropa, negara-negara kafir di Australia, di Eropa.
Kenapa? Karena mereka melihat akhlak orang muslim yang luar biasa. Ya. Taib. Demikian juga tidak boleh mengucapkan selamat ulang tahun atau tahun baru dan semacamnya kepada orang-orang kafir. Ya. Ini yang nulis orang Saudi. Ya. Ya, orang Saudi. Dia hanya membayangkan bahwasanya yang mengadakan ulang tahun di Arab Saudi cuma orang-orang apa? Kafir. Kalau di kita di Indonesia yang membuat acara ulang tahun bukan cuma orang non-muslim ya. Maka dia bilang di sini tidak boleh mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita-wanita kafir ya. Karena di sana memang tidak ada orang-orang bikin acara ulang tahun ya. Ya, tapi kalau di sini ya orang Islam juga mengadakan acara ulang tahun ya. Apalagi acara-acara keagamaan mereka. Tapi kita lanjutkan kesalahan atau dosa yang keempat. Jahil atau tidak tahu tentang urusan agama dan enggan mempelajari ilmu syariat. Khususnya yang berhubungan dengan hukum-hukum kewanitaan. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini peringatan ya. Insyaallah kalau ibu-ibu rajin ya ngaji ya. Jadi ibu-ibu saya anjurkan ibu-ibu belajarnya yang tertata ya. Kajian-kajian tematik itu bagus. Kajian-kajian tematik itu membuat pola pikir. Bagaimana pola pikir yang benar tentang sunnah, tentang menghindarkan kesyirikan, menghindarkan diri daripada bid'ah. Tapi kalau untuk menata ilmu memang harus kajian rutin ya. Ibu perlu apa? Tauhid, cari kajian rutin tentang tauhid. Ibu perlu apa? Perlu fikih, cari kajian tentang fikih. Apakah fikih khusus kewanitaan atau fikih secara umum? Cari kajian seperti itu ya. Karena kajian-kajian seperti itulah yang akhirnya menata ilmu yang dimiliki oleh ibu-ibu. Kenyataan ada sebagian orang ngaji 10 tahun, 20 tahun sama ustaz. Ya, tapi ilmunya kalau ditanya sangat tidak tertata. Sangat tidak runtut. Dia tidak ngerti hukum ini, tidak ngerti hukum ini. Dia ngerti secara global saja. Dan itu bagus kita ikut kajian-kajian tematik karena fokus pada pembahasan tertentu. Tapi itu biasanya hanya membentuk pola pikir yang benar. Bagaimana mengenal manhaj yang benar. Tapi kalau kita untuk menyusun ilmu dalam diri kita sehingga ilmu kita tertata rapi, kita harus ngaji kitab misalnya tentang tauhid, tentang fikih, tentang akhlak misalnya sehingga ilmu kita bertambah dan tertata dengan rapi. Tertata dengan rapi. Oleh karenanya kalau ada kajian-kajian rutin buat ibu-ibu sekalian, minta kajian tentang fikih dari awal. Jangan bertele-tele juga, yang penting tidak perlu detail-detail, yang penting selesai dari bab thaharah sampai terakhir dipelajari. Karena sebagian ibu-ibu rajin semangat, ustaznya ngajar, baru bab thaharah buyar. Nanti ngaji baru lagi ustaz baru bab thaharah lagi. Buyar. Ngaji lagi bab salat paling banter. Kapan bab poligami? Enggak sampai-sampai. Jadi maksud saya ya, belajar harus yang apa? Yang tertata, ibu-ibu ya. Jangan marah ibu-ibu ya. Nanti ada pembahasan sini poligami sini. Sebentar. Tunggu. Jadi seorang belajar dua-duanya penting, kajian tematik, kajian rutin semuanya penting. Tidak perlu saling mengejek, itu tematik terus, itu rutin terus. Enggak, Nabi SAW juga selalu tematik ya. Tetapi kita melihat kebutuhan yang kita perlukan. Ya. Nah, kalau untuk ngecas charger iman, tematik bagus. Setiap ada tematik charger iman, semangat lagi. Tapi kalau untuk menata ilmu kita, maka hendaknya kita kajian rutin, kajian kitab ya. Kita bisa tanya pada diri kita sendiri, saya sudah berapa lama ngaji? Sudah 10 tahun, 20 tahun. Jenggot sudah putih semua ya. Rambut sudah putih semua. Wajah mulai keriput dan yang lainnya. Ilmu saya sampai di mana? Apakah sudah mulai paham dengan baik? Ya, kita bertanya pada diri kita sendiri agar kita termotivasi untuk belajar ya. Baik. Kita lanjutkan kesalahan yang 5. Meratapi
atau berteriak atau meraung-raung, niyahah namanya. Memukul-mukul wajah dan merobek pakaian ketika ada yang meninggal dunia. Ini bentuk ketidaksabaran terhadap takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khududa." Bukanlah dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah dia menampar-nampar pipinya sendiri. Wa syaqqal juyuba, dia merobek-robek bajunya. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Ini bentuk protes terhadap takdir Allah. Allah berikan dia musibah dan dia tidak kuasa. Dosa ini sering dilakukan oleh wanita. Lelaki lebih kuat menghadapi ujian. Hati mereka lebih tegar menghadapi ujian. Yang paling berat ibu-ibu. Ibu-ibu mudah nangis, mudah meronta, mudah teriak. Dan oleh karena ibu-ibu harus ingat bahwasanya begitu terkena musibah langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat yang sangat kuat. Langsung kita ingatkan bahwasanya diri saya ini, anak saya, harta saya semuanya milik Allah. Kalau Allah hendak mengambil, Allah akan ambil, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Jadi ya alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Ya. Jadi yaitu orang-orang yang Allah puji, itu orang-orang yang jika mereka terkena musibah langsung mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi mengatakan innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran yang sesungguhnya adalah tatkala di awal terkena musibah. Dan ini biasanya para wanita gugur, mereka enggak kuat. Ya. Itu dengar misalnya anaknya kecelakaan, langsung teriak-teriak, langsung nangis, langsung angkat suara. Laki-laki pun terkadang enggak bisa, enggak kuat. Tapi yang lebih tidak kuat para wanita. Oleh karenanya Nabi ingatkan kalau ada orang terkena musibah, lantas dia menampar-nampar pipinya, lantas dia merobek-robek bajunya, lantas dia berteriak dengan seruan-seruan jahiliyah, ini berarti orang ini melakukan dosa besar. Kenapa? Dia protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha." Wanita yang teriak-teriak, yang meratap, kalau dia belum bertobat sebelum dia meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Maka jika ditegakkan hari kiamat kelak, ya, ditegakkan hari kiamat, dia dibangkitkan dalam keadaan dipakaikan pakaian dari cairan tembaga atau dari aspal yang panas. Wa dir'un min jarab, dan pakaian dari yang buat gatal dari penyakit kudis. Ya, ini siksaan. Ya. Ini menunjukkan an-naiha atau niyaha itu dosa besar. Ya, dosa itu menurut kacamata syariat, bukan kacamata kita saja. Ya. Ya, mungkin orang kalau bilang mencuri dosa besar orang paham. Kalau berzina dosa besar orang paham. Membunuh orang dosa besar orang paham. Tapi kalau kita bilang meratapi musibah dosa besar, mungkin orang kurang paham. Tapi kita bilang itu dosa besar. Kenapa? Karena itu bentuk protes terhadap keputusan Tuhan. Keputusan Rabbul Alamin yang lebih tahu tentang maslahat kita daripada kita sendiri. Kita ini ibarat anak kecil. Dia melakukan kesalahan, dia main game terus atau dia main mainan, kita ambilin nangis-nangis enggak? Dia meratapi, tapi dia tidak tahu bahwasanya dengan diambilnya mainan tersebut lebih maslahat bagi dia untuk masa depannya. Sering kita terkena musibah, kita enggak ngerti, maka kita pun meratapi. Padahal itu yang terbaik bagi kita. Namun kita tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, ya, seorang yang tatkala terkena musibah kemudian meronta-ronta, teriak-teriak, ini dosa besar. Dia telah terjerumus dalam dosa besar. Tetapi rahmat Allah di sini dalam hadis disebutkan, idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Artinya kalau wanita yang pernah melakukannya, meratap, ya, teriak-teriak, robek-robek baju tatkala terkena musibah, tatkala anaknya meninggal, tatkala suaminya meninggal, tatkala orang tuanya meninggal, ya. Ya, tatkala terjadi kecelakaan kemudian dia meratap, dia robek-robek bajunya, hendaknya dia bertobat. Hendaknya dia bertobat sebelum dia meninggal dunia. Kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia, dia selamat, alhamdulillah. Dosa yang keenam. Nah, ini ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu zaman now, ya. Dosa yang keenam, pergi ke negara-negara kafir tanpa ada kepentingan dengan alasan untuk studi atau pergi untuk berlibur atau berbulan madu. Masya Allah.
Para ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa mengadakan lawatan, itu perjalanan atau pergi ke negara-negara kafir, tidak boleh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Dan untuk rekreasi dan melancong tidaklah termasuk alasan yang dapat diterima. Saya ulangi, ini berat ibu-ibu ya. Ya, berat bagi yang punya duit. Kalau enggak punya duit, gitu aja enggak bisa. Emang dia enggak punya duit masalahnya. Ini repot yang punya duit. Ya, kemudian pergi ke Singapura, ya, pergi ke negara-negara kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang iqamah, yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Hadis riwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi, seorang hanya boleh melakukan perjalanan ke negeri kafir kalau ada keperluan mendesak. Contoh dia berobat, tidak ada pengobatan di tanah air atau pengobatan kurang, secara lebih baik, maka tidak ada masalah. Ini syar'i, boleh. Seorang belajar untuk ilmu, ilmu tersebut tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir. Bahkan bisa jadi dia belajar tersebut fardu kifayah. Dia harus belajar di sana, bisa jadi. Dia bisa jadi harus belajar di sana karena tidak ada yang bisa menuntut ilmu tersebut kecuali dia. Itu pun para ulama mempersyaratkan. Di antaranya dia harus berbekal dengan ilmu agama. Dia harus tahu dirinya bisa terhindar daripada fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Itu dipersyaratkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dia punya bekal agama yang cukup. Ya, dan kedua dia bisa menghindarkan dirinya dari syubhat maupun syahwat. Betapa banyak orang-orang belajar di sana, saya tidak bilang orang-orang yang jahil, bahkan orang-orang yang punya dasar agama yang lumayan, tetapi begitu pulang jadi liberal. Dan itu banyak terjadi, tidak usah di Indonesia, Arab Saudi mengirimkan mubta'atsin, pemuda-pemuda belajar di sana, pulang-pulang punya pemikiran liberal, dan itu banyak terjadi. Apalagi orang Indonesia ya, yang mungkin ilmu agamanya pas-pasan. Kenapa? Dia di sana dia akan menghadapi kehidupan yang lain, berinteraksi dengan berbagai macam model. Ya, datang syubhat dalam dirinya, dia berinteraksi dengan orang-orang kafir, wanita-wanita buka aurat. Kemudian dalam hatinya terbetik, masa mereka mau disiksa di neraka? Orang-orang baik seperti ini, mulailah muncul syubhat dalam dirinya. Mulailah muncul syahwat dan macam-macam. Akhirnya, masa begini aja haram? Masa begini haram? Masa tidak boleh seperti itu? Kenapa dia dikagetkan dengan muamalah yang berbeda yang tidak ada di tempatnya? Akhirnya mulailah dia ada kritikan terhadap syariat Islam. Akhirnya liberal lama-lama. Akhirnya liberal. Kemudian lihat, saya ketemu dengan sebagian orang yang tinggal di sana. Anak-anaknya kalau dia bisa bertahan, dia mungkin berada di atas agama yang benar. Anak-anaknya susah. Saya ketemu waktu pertemuan dengan sebagian orang-orang Indonesia di sana. Anak-anaknya datang Ramadan, mereka datang. Sebagian anak-anak mereka tidak puasa dan itu biasa-biasa aja. Ya, kita susah menyalahkan anak-anaknya karena dia tinggal di lingkungan seperti ini. Mana ada pengajian, mana ada wejangan, tidak puasa. Sebagian ada yang rambutnya anak-anak muda, orang Indonesia, rambutnya botak, kemudian tinggal di sini sedikit, sini ada pohon kormanya di sini. Dan itu biasa aja bagi dia. Ini di antara mudarat kalau tinggal lama-lama di sana. Mungkin orang tuanya bisa bertahan, anaknya enggak bisa bertahan. Saya pergi ke negara Eropa, ketemu orang Indonesia, ustaz. Orang ngaji, sunnah, jenggot, ikhwan. Ustaz ada satu bikin saya pusing, ustaz. Kenapa anak saya? Anaknya ada. Kenapa anaknya dia itu laki-laki dicerca oleh kawan-kawannya, diejek. Kenapa? Karena dia belum berzina. Bayangkan. Enggak tahu ini apa namanya? Bukan anak gaul ya. Terbelakang. Kenapa? Dia belum berzina dengan temannya. Diejek semua teman-temannya dia. Sehingga dia selalu cerita sama bapaknya, cerita sama ikhwan tersebut. Itu yang berat bagi bapaknya. Saya bilang itulah mudarat kalau tinggal di negara-negara non muslim ya. Saya cerita, saya punya kawan, masya Allah polisi, hafal Quran. Selalu waktu saya belum punya mobil, ya, saya mahasiswa, selalu dia jemput saya setiap sholat subuh, jemput pergi ke Masjid Nabawi, tanpa ada pamrih apa-apa ya. Sekarang
saya sudah punya duit ya. Saya ngajak dia, "Kamu kapan ke Indonesia?" Berapa kali saya ajak dia, dia enggak mau. Dia bilang, "Alhamdulillah Firanda, saya sudah enak sini. Saya enggak lihat macam-macam." Saya bukan ngajak ke Amerika ya, saya ngajak ke Indonesia. Itu pun dia tidak mau. Itu pun dia tidak mau. Saya bilang, "Alhamdulillah saya sudah selamat sini di Madinah. Saya enggak mau keluar Madinah." Saya bilang, "Kamu datang sudah semua saya tanggung." Dia enggak mau. Dia enggak mau. Saya bilang berulang karena dia jasanya besar sama saya. Dari saya enggak punya apa-apa, dia yang selalu apa? Bantu ya. Jadi dia tidak mau. Dia tidak mau. Itu baru Indonesia. Saya pernah lihat ada orang Arab Saudi datang sama-sama, saya dari Madinah juga dari Madinah. Kemudian turun dari pesawat barang-barang, kemudian kita ngantri bagasi. Ini bagasi perempuan, cewek, aurat kelihatan, paha kelihatan, dia cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah terus. Sampai kapan dia bertahan astagfirullah? Lama-lama alhamdulillah nanti berubah. Makanya itu kita tidak bicara tentang negara kafir, kita bicara tentang negara Indonesia yang dalam sebagian tempat luar biasa aurat terbuka. Banyak orang-orang tidak punya malu. Bagaimana kalau kita pergi ke negara kafir? Suami ibu-ibu sudah, alhamdulillah lihat ibu saja, ibu tercantik. Kemudian ibu bawa ke Eropa dilihat macam-macam. Dibandingkan itu cewek Eropa bule kurus ramping, istrinya gembrot, gimana? Meskipun dia tidak membandingkan, pasti ada perbandingannya. Makanya tidak usahlah berjalan ke tempat-tempat seperti itu ya. Enggak usahlah. Kecuali dalam kondisi apa? Ada keperluan ya. Nah Ustaz ya, saya kan ngisi pengajian. Saya ngisi pengajian, makanya saya bawa istri, bawa anak ya untuk menjaga diri saya. Setelah itu ada jalan-jalannya. Tapi sebagian tempat saya sudah tidak mau lagi. Kadang dilema, mereka minta berulang-ulang, saya tidak mau. Tapi kasihan juga, enggak ada yang kita mau salahkan mereka, siapa suruh tinggal di situ? Ya mereka sudah nyaman di sana. Cari nafkah, mereka bangun rumah ke Indonesia, mereka kirim uang untuk orang tua mereka. Dan itu mereka tidak bisa lakukan kalau mereka kerja di Indonesia. Ya sudahlah. Yang penting seorang di sana berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang tinggal di sana, kemudian mereka buat kegiatan dakwah, maka bisa jadi lebih baik mereka tinggal di sana daripada pulang ke tanah air. Ini pendapat Al-Mawardi. Beliau berkata kalau ada seorang ternyata tinggal di sana di negara kafir dan ternyata keberadaannya itu lebih bermanfaat bagi Islam, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa misalnya dia berusaha mendakwai orang kafir, kemudian dia berusaha mengenalkan Islam kepada orang kafir. Tetapi hukum asal seorang jangan betah-betah di negara non muslim. Ya akhi, ngapain ke negara non muslim? Ke Eropa makan setengah mati. Ya. Saya di Eropa mungkin indah lah. Saya di Eropa cuma berapa? 10 hari. Oke lah kita jalan-jalan ke Paris, ke Amsterdam, ngisi pengajian sana, ngisi pengajian sini. Oke lah kita lihat hijaunya. Tapi ya lebih enak di Jakarta. Kita mau cari apa namanya gado-gado nggak ada. Mau cari apalagi sop kikil dari mana di sana nggak ada. Macam-macam nggak ada. Enak cuma seminggu, setelah itu nggak enak. Lebih enak pulang ke tanah air. Ya. Alhamdulillah ya. Itu pun saya ke negara-negara seperti itu di musim dingin ya. Itu pun sudah parah. Apalagi kalau musim semi. Semua orang buka-bukaan. Jadi ibu-ibu, sekarang kalau musim liburan jangan ke negara-negara kafir. Jangan ya. Ke Tanah Abang aja lah. Jangan ya. Nggak usah. Nanti lihat yang telanjang-telanjang. Mau lihat telanjang-telanjang pergi aja ke Taman Safari. Sana banyak yang telanjang. Ya. Tidak apa-apa, itu aman. Tapi kalau ke Eropa, ke negara-negara kafir, subhanallah. Orang-orang kafir tidak pernah mempedulikan perasaan kita. Malah dia peduli, kemudian dia buka kelihatan buah dadanya, keluarkan sebagian anunya, sebagian ininya. Dia tidak peduli, kita yang pusing lihat dia. Kita yang pusing, oh gimana ngantri depan dia begitu, kemudian dia pakai celana, pantatnya kelihatan ya, kita mau gimana? Kita belok kanan juga sama, kanan kiri repot. Lihat ke bawah juga setengah mati. Ya kadang-kadang seperti mau diapain. Mereka tidak pernah peduli dengan perasaan orang, yang penting dia enjoy, dia buka-bukaan, dia enggak peduli. Karena ibu-ibu jaga suami ibu-ibu. Ya, jangan ajak suami ibu ke tempat-tempat seperti itu. Misalnya kita di tanah air, ada tempat-tempat pantai orang buka-bukaan, jangan ngajak suami ibu ke situ.
Jangan. Karena kita akan melihat, suami ibu akan melihat hal yang haram-haram, yang tidak benar, yang bisa jadi memalingkan rasa cinta kepada ibu hilang. Dihilangkan oleh Allah gara-gara dia melihat sesuatu. Hati-hati. Tahu-tahu pulang minta poligami. Ini salah sendiri. Ya. Jadi kalau mau jalan-jalan di tanah air saja, alhamdulillah banyak tempat rekreasi yang masih mending lah. Ya. Masih mending. Kita ingin kalau kita rekreasi pulang masih bawa iman. Jangan sebelum rekreasi iman tinggi, pulang iman habis. Gara-gara apa yang kita lihat, gara-gara apa yang kita dengar. Kesalahan yang ketujuh, meminta dengan paksa agar suami menggunakan pembantu dan babysitter. Padahal dia tidak begitu membutuhkannya. Bahkan ada sebagian kaum wanita yang mempersyaratkan hal tersebut ketika akan akad nikah. Sini sih enggak sih. Ini mungkin di sana mungkin. Kalau di sini enggak. Ya. Saya rasa tidak ada ikhwan-ikhwan dulu waktu menikah istrinya persyaratkan harus punya apa? Babysitter. Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Kemudian para pembantu atau babysitter tersebut mendapat tugas untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Padahal keberadaan pembantu bisa menimbulkan banyak kerusakan, seperti bisa berakibat buruk terhadap akidah dan moral anak-anak. Dan ini bicara tentang di sana ya, karena di Arab Saudi banyak pembantu dari non-Muslim, dari Filipina. Akhirnya akhlak pembantu tersebut diwariskan kepada anak-anak mereka. Karena yang ngurusi anak-anak pembantu-pembantu yang non-Muslim, yang tentu tidak mengerti adab, tidak mengerti akidah, diajar macam-macam, anaknya melihat, ya. Pembantunya melakukan ini diikuti. Anak perempuan melihat wanita pembantunya pakai baju yang tidak beres, buka-bukaan diikuti, jadi hal yang biasa bagi anak-anak. Kalau di sini saya rasa enggak ya, saya rasa enggak. Tapi intinya, ibu-ibu sekalian, kalau tidak begitu perlu, masih bisa dikerjakan sendiri, tidak perlu cari pembantu. Dosa yang kedelapan, mengejek dan menghina orang-orang muslim atau muslimah. Khususnya kaum muslimah yang konsisten terhadap ajaran agama. Dan lupa bahwa dengan hal tersebut dia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan keislamannya. Dia dianggap murtad dari Islam bila dia mengejek kaum wanita muslimah karena konsisten dengan ajaran-ajaran agama. Yang diantaranya adalah hijab. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengejek? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan, karena sungguhnya kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Ini tentang istihza biddin, mengejek. Insyaallah ibu-ibu tidak ya, tapi di sebagian wanita muslimah yang belum mengerti agama terkadang mengejek tentang keislaman. Mengejek tentang jilbab, mengejek tentang cadar, ya, mengejek tentang jenggot, mengejek tentang banyak hal-hal yang mereka ejek, lalu itu mengejek syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tentunya bahaya, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Yang kesalahan 9, sebagian kaum wanita mendoakan diri mereka ditimpa keburukan ketika ditimpa musibah. Yang tidak sabar dia hadapi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Li dhurrin nazala bihi, karena ada kemudaratan yang sedang dia timpa. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau ternyata dia harus berdoa, berharap, falyaqul, maka katakanlah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku idza kanatil wafatu khairan li, kalau ternyata kematian lebih baik bagiku. Maksudnya, jangan sampai seorang wanita tatkala terkena musibah lantas dia meronta-ronta, "Ya Allah, mati saja aku, lebih baik aku mati." Jangan dia teriak-teriak seperti itu. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia sudah tidak sabar dengan kehidupan tersebut, tidak kuat merasakan penderitaan, maka dia boleh berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, tetapkanlah, langsungkanlah kehidupanku jika itu baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Kalau ternyata kematian lebih baik bagiku, maka
matikanlah aku. Tapi jangan langsung memilih kematian, jangan. Menunjukkan dia tidak sabar, menunjukkan dia tidak kuat, ya. Minta keburukan bagi dirinya. Kita enggak tahu kehidupan atau kematian lebih baik bagi kita. Terkadang kita menghadapi ujian yang sangat berat. Kita enggak tahu ternyata jam demi jam yang kita hadapi dengan kesabaran itu menggugurkan banyak sekali dosa-dosa kita. Kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Saya kemarin buka konsultasi di Pekanbaru, ya. Ibu-ibu, banyak ibu, rata-rata nangis, pada nangis. Punya musibah ini, punya masalah ini. Sampai ada ibu-ibu yang umur 50 tahun, Ustaz, begitu menderita kalau punya suami tidak soleh. Dia benar-benar mengungkapkan penderitaannya. Ya kita nasihati aja. Ya, bagaimanapun penderitaan yang kita rasakan, apa sakit yang sangat parah, ataukah musibah yang sangat parah, jangan pernah minta mati. Tapi berilah pilihan kepada Allah. Biarlah Allah yang memilih. Ya. Yang sampai orang yang terkena musibah, mati saja, mati aku, mati, mampus aku ya. Lebih baik aku mati. Terkadang wanita itu tidak kuasa menahan lisannya sehingga dia mengucapkan hal-hal yang tidak baik bagi dirinya. Jadi doa ini dihafalkan tidak apa-apa kalau memang dalam kondisi yang berat. Allahumma ahyin in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang hidup lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat lebih baik bagiku. Taib, kita selesai dari paragraf pertama, ya, tentang kesalahan dalam berdoa. Sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua, kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam tentang peribadatan. Yang pertama, ibu-ibu yang kalau sudah punya pertanyaan terbetik di benaknya langsung ditulis di kertas supaya enggak lupa untuk ditanyakannya. Siapa ada pertanyaan tulis di kertas, simpan nanti saatnya dikirimkan. Kesalahan yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam. Yang pertama, mengakhirkan salat dari waktunya. Khususnya ketika bepergian atau berdagang atau terlambat tidur yang biasanya akan membuat seorang terlambat melaksanakan salat subuh sampai matahari terbit. Dan ini adalah di antara sifat orang-orang munafik. Ya, jadi ibu-ibu jangan suka menunda-nunda salat. Terutama salat Isya. Ya, benar disunahkan mengakhirkan salat Isya. Bagi wanita bagus dia mengakhirkan salat Isya. Ya, tetapi jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kebablasan. Ya. Kalau udah jam 11 sudah ngantuk, terkadang lupa untuk salat. Ya. Kemudian juga jangan terlalu banyak begadang. Nanti akhirnya salat subuh terlambat bangun. Karena menunda salat ini adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," jika seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang kau kehendaki. Dan ini hadis yang sangat luar biasa tentang keutamaan wanita yang menjalankan 4 perkara ini. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan, taat kepada suami. Dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Tetapi jika ternyata dia tidak salat, menunda salat sampai keluar waktunya, maka bahaya. Lihat hadis berikutnya, kata Nabi SAW, "Atani lailata atiyan." Telah datang kepadaku 2 utusan. Wa innahuma ibta'athani. Kemudian mereka berdua mengajakku. Mereka berkata kepadaku, "Intalik, pergilah. Intalik, berangkatlah." Fantalaqtu ma'ahuma. Maka aku pun berangkat bersama mereka berdua. Wa ataina ala rajulin muttaji'in, dan kami mendatangi seorang lelaki yang sedang berbaring. Wa idza akharu qa'imun alaihi bi sakhratin. Kemudian tiba-tiba ada lelaki yang lain berdiri di atas lelaki yang berbaring tersebut sambil membawa batu besar. Wa idza huwa yahwi bi sakhrati ila ra'sihi. Tiba-tiba orang yang berdiri tadi menghantamkan batu tersebut kepada kepala orang yang sedang berbaring. Fayathlaju ra'sahu fayatadahdahul hajaru hahuna. Maka kepalanya pun hancur, kemudian batu tersebut menggelinding. Fayatba'ahu fayakhudhuhu.
kemudian tatkala batu yang digunakan menghancurkan kepala sudah menggelinding, orang yang tadi menghantamkan batu pergi mengambil batu yang menggelinding tersebut. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Tatkala dia kembali lagi, ternyata orang yang kepalanya hancur tadi sudah sembuh lagi kepalanya, sudah baik lagi. Kemudian thumma ya'udu ilaihi fayaf'alu. Kemudian dia balik, dia hantamkan lagi kepala orang tersebut dengan batu besar tadi. Maka hancur lagi kepalanya, kemudian batunya menggelinding lagi. Kemudian orang tersebut pergi mengambil batu, balik lagi kepalanya sudah baik lagi, dia hancurkan dan terus menerus. Aku berkata kepada dua utusan ini, subhanallah, ma hadza? Maha suci Allah, apa ini? Qala li, dua utusan ini berkata kepadaku, ama inna sanukhbiruka, kami akan mengabarkan kepada engkau. Amar rajulul awwal ladzi ataita alaihi yuthlagu ra'suhu. Adapun orang yang pertama kau lihat yang hancur kepalanya bil hajar, dihancurkan dengan batu, fa innahu ya'khudul Qur'an fayarfudhuhu. Dia mengambil Al-Qur'an dan dia menolak Al-Qur'an. Wa yanamu 'anis salatil maktubah, dan dia tidur sehingga meninggalkan salat fardu. Jadi hati-hati ibu-ibu, jangan sampai ketiduran, kebiasaan jadi kebiasaan. Salat subuh selalu tatkala matahari sudah terbit, karena ini hukumnya haram. Kalau sesekali biasa, namanya manusia ketiduran itu biasa. Tetapi kalau sudah menjadikan perkara ini sebagai suatu kebiasaan, maka inilah dosa besar. Perkara yang kedua, ibu-ibu, wanita yang tidak mengqadha, tidak mengganti salat yang sudah masuk waktunya namun belum dilaksanakan karena keluar darah haid atau nifasnya. Padahal seharusnya dia wajib menggantinya langsung setelah suci dari haid atau nifas. Maksudnya bagaimana? Ibu-ibu, sekarang salat azan zuhur jam berapa? Taruhlah jam 12. Jam 12. Kemudian sudah masuk waktu salat zuhur, dia tidak salat. Nanti saya salat jam 2:30. Tahu-tahu jam 2 dia haid. Menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, kalau nanti dia sudah suci dari haidnya, maka yang pertama dia lakukan, dia mengqadha salat zuhur. Kenapa? Karena dia sudah mendapati kewajiban salat zuhur. Dan ada waktu untuk bisa salat zuhur, namun dia tidak kerjakan, dia tunda-tunda sampai jam 2:30, kemudian ternyata dia haid, maka dia harus mengqadha tatkala suci. Sebenarnya permasalahan ini permasalahan khilafiyah. Ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Ada pendapat yang mengatakan jika dia sempat mendapatkan takbiratul ihram, jadi misalnya azan zuhur jam 12 pas, kemudian dia sudah mendengar azan zuhur jam 12 lewat 1/4 atau jam 12 lewat 10 menit dia haid, maka dia harus mengqadha. Kenapa 10 menit cukup untuk salat? Jangankan takbiratul ihram, bahkan sebagian lagi mengatakan yang penting dia bisa dapat 1 rakaat. Artinya kalau sudah jam 12 azan zuhur, ternyata jam 12:05 dia haid, jam 12 lewat 5 dia haid, dia harus mengqadha salat zuhur kalau dia suci. Kenapa 5 menit itu cukup untuk salat? Bahkan jam 12 lewat 2 menit dia haid, 2 menit cukup untuk 1 rakaat, maka dia harus mengqadha. Ini pendapat. Pendapat yang lain, dan pendapat dipilih Syekh bin Baz. Yang pertama pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat kedua pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya wanita yang dia haid di waktu dia sudah mendapati kewajiban salat, seperti tadi dia haid jam 2:30 dan dia belum salat zuhur, maka kalau dia suci dia tidak perlu salat. Kenapa? Karena waktu salat wanita itu muwassa. Waktu salat wanita itu panjang. Zuhur jam 2, jam 12, misalnya asar jam 3. Dia punya 3 jam untuk salat. Dia mau salat di waktu kapan saja, enggak ada masalah. Dia salat jam 3 kurang 10 enggak ada masalah. Oleh karena Syekh bin Baz memandang kalau dia haid ternyata jam 2:30 tidak harus mengqadha. Ini pendapat yang kuat. Saya lebih cenderung pendapat ini daripada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat yang ketiga yang merupakan perincian dari 2 pendapat ini, yaitu jika seorang wanita menunda-nunda salatnya sampai tinggal 5 menit sebelum salat asar dia haid, maka itu baru dia qadha. Kenapa? Karena waktu dia sudah tinggal itu saja untuk salat.
harusnya dia salat namun dia tidak salat, akhirnya dia harus mengqadha'nya di waktu yang lain. Mungkin ibu tidak paham, saya ulang ya. Pendapat pertama, jika dia mendapati 5 menit saja, namun dia tidak salat, akhirnya dia haid, maka dia harus mengqadha kalau dia suci. Contoh, salat duhur jam 12, salat asar jam 3. Ternyata jam 12 lewat 5 sudah azan, dia tidak salat, jam 12 lewat 5 dia haid, maka kalau dia suci dia harus mengqadha. Ini pendapat tadi pendapat siapa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat kedua pendapat Syekh bin Baz ya. Bahwasanya kalau dia haid jam 2:30 enggak apa-apa karena waktu dia untuk salat panjang. Dia boleh salat. Dia belum terkena kewajiban yang harus. Tidak ada yang bilang kamu harus salat jam 2, enggak ada. Dia boleh salat sampai jam 3 kurang 5, enggak ada masalah. Wanita boleh salat duhur kapan? Boleh jam 12 lewat 5? Boleh. Boleh jam 1? Boleh. Boleh jam 2? Boleh. Boleh jam 2:30? Boleh. Boleh jam 3 kurang 5? Boleh. Yang penting jangan sampai jam 3. Paham? Karena waktu dia muwassa', yaitu waktu dia untuk salat luas. Dia boleh milih mana saja. Misalnya dia ingin salat jam 3 kurang 10, tahu-tahu jam 2:30 dia haid, maka dia tidak perlu mengqadha. Kenapa? Karena dia belum terkena kewajiban yang harus. Paham? Berbeda kalau dia ternyata waktu salat duhur dia tunda-tunda, nantilah. Dia tinggal tunggu buat 4 rakaat. Nanti jam 3 azan asar, saya ingin salat jam 3 kurang 5. Ternyata sudah jam 3 kurang 4 dia masih belum salat. Berarti dia sudah terkena kewajiban harus. Sudah terkena kewajiban harus dan dia belum tahu-tahu jam 3 kurang 4 dia haid, maka tatkala dia suci dia harus apa? Mengqadha. Paham ibu-ibu? Sedikit yang bilang paham. Paham tidak ibu-ibu? Kesimpulannya tidak mengqadha. Namun kalau dia ingin mengqadha, hati-hati sebenarnya membolehkan. Ya, saya lebih condong tidak, karena kalau memang itu perkara yang harus diqadha, maka akan sudah masyhur di kalangan para sahabiyat. Betapa banyak sahabiat di zaman Nabi mereka mungkin haid tatkala sudah masuk waktu, namun tidak diriwayatkan mereka mengqadha waktu-waktu yang sudah terlewat. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau ingin berhati-hati mengqadha waktu tersebut, silakan. Kesalahan yang ketiga, membiarkan suami dan anak-anak yang tidak melaksanakan salat dan tidak menasihati mereka. Ini juga kesalahan. Kalau anak-anak kita enggak salat, nasihati. Jangan kita bilang, urusanmu bukan urusanku. Suami masuk neraka, biarin aja. Ya enggak. Harus saling perhatian antara suami dan istri. Ya. Kalau suaminya melakukan maksiat, tegur. Kalau suaminya tidak salat, tegur. Kalau suaminya tidur dibangunkan salat subuh dengan cara yang lembut ya. Mas, sudah azan mas ya. Mas, sudah azan mas ya. Jangan marah-marah. Mas, sudah azan. Mas, ini bagaimana gitu, jangan. Santai aja pelan mas ya. Sambil pijit-pijit kakinya, dibangunkan. Sambil dicium keningnya ya. Seperti itu. Anak-anak diajari untuk salat. Ibu-ibu harus menunjukkan perhatian ibu terhadap salat. Kalau anak tidak salat, tunjukkan serius. Kenapa tidak salat? Panggil, suruh salat. Ini waktunya salat. Ingatkan, jangan lupa. Ingatkan terus, jangan bosan. Ingatkan anak-anak. Ya. Yang keempat, tidak memperhatikan pengeluaran zakat mal, harta dan perhiasan yang dimilikinya. Padahal sudah sampai masa haulnya. Jadi ibu-ibu kalau ternyata tahu suaminya punya harta atau dia sendiri punya harta dan ada zakatnya, hendaknya dia bayarkan. Ya. Terkadang sebagian wanita memegang ATM suaminya. Ya. Maka dia harus ingatkan suaminya, mas ini uang kita harus ada zakatnya. Suaminya mungkin lupa, mungkin suaminya sibuk. Ingatkan, mas kita belum bayar zakat. Ingatkan. Ya. Jangan sampai ya haul sudah lewat, setahun sudah lewat dia tidak bayar zakat. Akhirnya ada hak anak yatim, ada hak orang miskin, ada hak asnaf yang terhalangi, yang tidak dia berikan. Dan itu hukumnya haram.
Yang kelima, tidak perhatian terhadap masa balik putra-putrinya dan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan mereka saat itu. Di mana kita lihat ada anak-anak putri yang sudah balik dan mendapatkan haid, tetapi sang ibu tidak memerintahkannya untuk sholat, puasa, memakai jilbab dan kewajiban-kewajiban lainnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak itu perlu doktrin. Anak kita masih kecil, masih belum balik, umur 7 tahun kita sudah mulai suruh mereka sholat. Kita kalau pas ke masjid suruh pakai jilbab. Di luar enggak apa-apa, enggak usah pakai jilbab, tapi kadang-kadang kita suruh pakai jilbab. Mulailah kita latih diri mereka sehingga mereka tatkala balik sudah persiapan untuk pakai jilbab, sudah terbiasa untuk salat, ya. Makanya Nabi berkata, "Muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat semenjak mereka berusia 7 tahun. Dan ini perlu kebiasaan, ya. Tidak juga kemudian kita terlalu ketat, masih umur 7 tahun suruh pakai cadar, enggak juga, ya. Ada umur 5 tahun dikasih cadar, ya enggak juga, ya. Ya. Enggak begitu, tapi kita latih suruh pakai jilbab. Kadang-kadang dia lepas enggak ada masalah, tapi sudah kita latih. Kalau kita keluar, kita ke mall kemana, suruh latihan dia pakai jilbab. Sehingga tatkala dia balik sudah biasa. Ya. Kemudian kalau sudah mulai tanda-tanda dia balik, kita harus ajari. Nah, kalau kamu balik ciri-cirinya begini, akan ada begini. Kalau wanita akan keluar darah misalnya, kalau laki mungkin mimpi, mungkin apa, ya. Ya. Dulu waktu anak saya mau balik, istri saya sering tanya, "Abdul Muhsin sudah balik belum?" "Siap, Bu." Dia langsung balik badannya. Siap. Sekarang sudah balik, ya. Sekarang sudah balik. Kita bisa lihat dari perubahan suara. Umur 15 tahun sudah balik. Mau suara berubah enggak berubah sudah balik. Baliknya laki-laki dengan 3 cara, dengan salah satu dari 3 sebab. Mimpi, ya. Dia kaget, dia ngomongnya tidak biasa, ya. Nah, itu mimpi basah, ya. Atau telah mencapai usia 15 tahun Hijriah. Atau sudah tumbuh bulu kemaluan, maka itu sudah balik. Ya. Salah satu dari 3 ini, tidak harus 3-3-nya, salah satunya maka sudah balik. Kalau wanita gampang, keluar dari haid maka sudah balik. Maka kita sudah mulai menjelaskan kepada dia hukum-hukum yang berkaitan dengan anak-anak kalau sudah balik. Kemudian kesalahan yang ke-6, mengkhususkan warna tertentu untuk kain ihram haji atau umrah, seperti warna hijau dan lainnya. Begitu pula menggunakan niqab, cadar penutup wajah dan sarung tangan di saat ihram. Rasulullah SAW bersabda, "La tantaqibul mar'atul muhrimatu wa la talbasul kuffazain." Wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai niqab dan tidak boleh pakai kaos tangan. Ini kesalahan, ya, insyaallah enggak, ya. Di sini kalau kita ihram bebas saja, enggak harus baju warna ini, enggak harus baju warna ini. Wanita boleh pakai baju warna apapun selama syar'i dan tidak menarik perhatian, ya. Selama syar'i dan tidak menarik perhatian. Ya, karena sebagian wanita memang tatkala ihram masih pakai cadar dan itu salah. Atau sebagian wanita tatkala ihram masih pakai sarung tangan dan itu salah, tidak boleh. Rasulullah SAW melarang. Breaknya jam berapa? Enggak ada break. Hah? Langsung kah? Enggak, saya tanya ini, saya bukan minta break, ya. Saya tanya. Ini sampai jam berapa saya ceramah? Hah? Sampai menjelang zuhur. Zuhur jam berapa? Taib. Berikutnya, ibu-ibu, karena ibu-ibu perlu break kali. Ibu perlu break, ibu-ibu? Bernapaslah, ya, 10 menit lah ibu-ibu, ya. Ya. Break aja ibu-ibu, ya. 10 menit dulu. Iya, itu buktinya mau. 10 menit, ya. Nanti khawatir tegang, nanti malah, karena ini saya mau pembahasan yang penting, ya. Ibu-ibu harus siap mental untuk menghadapi pembahasan tersebut. Jadi kita istirahat 10 menit, kita lanjutkan lagi, ya. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pembahasan kita. Masuk pada paragraf berikutnya lagi, atau bagian yang ketiga, kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias. Wanita dengan fitrahnya suka dengan keindahan, ya. Suka berpenampilan untuk dinilai cantik, ya. Oleh karenanya terkadang mereka
berhias berlebih-lebihan tidak sesuai dengan syariat. Maka di sini ada beberapa kesalahan yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan pakaian dan berhias. Yang pertama, tidak konsisten dalam menggunakan hijab yang sesuai dengan aturan syariat yang benar, yaitu menutupi diri ketika keluar dari rumah dan tidak memperhatikan syarat-syaratnya secara sempurna. Ini sering saya sampaikan bahwasanya jilbab yang syar'i yaitu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, jilbab tersebut menutup aurat. Yang kedua, jilbab tersebut tidak menarik perhatian. Tidak menarik perhatian. Oleh karenanya wanita yang tidak memenuhi persyaratan ini diancam dengan neraka jahanam. Kata Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua model manusia yang ada di neraka jahanam, di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun, ya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bakhti atau bukhti ma'ilah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada golongan wanita yang disiksa, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Mumilat menarik perhatian. Di antara tafsiran para ulama, mumilat artinya membuat condong hati para lelaki. Kemudian kepalanya seperti punuk unta. Yang dikatakan dengan kasiyatun ariyat, dia berpakaian tetapi seperti telanjang. Maksudnya apa? Ada tiga penafsiran pakaian tapi telanjang. Yang pertama, dia berpakaian tapi auratnya terbuka, ya. Pakaiannya kurang, ya. Pakaian anak-anak dipakai sama dia, ya. Akhirnya banyak yang kelihatan, ya. Atasnya kelihatan, bawahnya kelihatan, ya. Ini pertama, berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, berpakaian tetapi transparan sehingga terlihat dari luar apa yang ada di balik pakaian tersebut. Yang ketiga, berpakaian tapi membentuk. Ini juga tidak diperbolehkan, ya. Hati-hati ibu-ibu, sebagian ibu-ibu, ya, pakai pakaian, kemudian contohnya pakai tas, jangan taruh tas di tengah dada, ya, karena akan kelihatan lekukan apa? Dada, ya. Taruh tas di atas atau bagaimana, jangan persis di tengah misalnya. Ini contoh, ya. Kemudian pakai pakaian yang lebar di atas, ya, sehingga tertutup bagian atas, ya, sehingga tidak membentuk lekukan tubuh, ya. Karena kalau sampai membentuk lekukan tubuh ini juga dilarang, seperti istilah sekarang apa, jilbab, ya, atau jilbab, ya. Itu tidak diperbolehkan karena meskipun menutup aurat tetapi membentuk lekukan tubuh, ya. Sehingga terlihatlah gunung-gunungnya, stalaktit dan stalagmit, ya. Kelihatan semuanya, ya. Maka seorang tidak boleh demikian. Kemudian yang berikutnya, mumilat. Di antara sifat wanita penghuni neraka tersebut, mumilat, membuat kecondongan para lelaki. Bagaimana dia bisa membuat condong para lelaki? Dengan penampilan yang tampil beda. Makanya disebutkan dalam hadis ini, ru'usuhunna, kepala mereka seperti ponok onta, artinya menarik perhatian. Orang semua memperhatikan dia karena penampilannya yang beda dengan adanya rambut yang disanggul di atas seperti punuk unta. Ini sebenarnya sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja. Maka seorang wanita boleh memakai pakaian yang indah, tetapi jangan terlalu indah, jangan menarik perhatian. Rendanya terlalu banyak misalnya, bunganya terlalu banyak, ya. Ya, bunga mawar, bunga melati, bunga apa semua dapat di jilbabnya. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh karena itu menarik perhatian. Terkadang seorang wanita pakai cadar, tapi cadarnya sangat menarik. Beda dengan yang lain, ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh, ya. Cadar tapi kemudian di sininya dikasih apa? Renda sangat indah, ya. Ada tali-tali di sini, luar biasa, ya. Cadar tapi semua orang penasaran, ingin lihat apa di balik cadar tersebut. Ternyata giginya geraham semua. Jadi maksud saya ibu-ibu, syarat jilbab syar'i pertama menutup aurat sebagaimana saya sebutkan, tidak transparan, tidak membentuk, gombrang, lebar, ya.
Yang kedua, tidak menarik perhatian. Jika seorang telah memakai jilbab syar'i sesuai dengan persyaratan ini, maka tidak mengapa. Kalau masih ada mata yang memandangnya, salah mata tersebut. Masih ada lelaki yang jelalatan melihatnya, itu salah lelaki tersebut. Bukan kita sebabnya. Tapi kalau kita ternyata pakai pakaian yang menarik perhatian, jilbab itu dipakai untuk tidak menarik perhatian, bukan untuk semakin menarik apa? Perhatian. Maka saya bilang, ya, boleh seorang memakai jilbab yang indah, tapi hati-hati penuhi persyaratan tersebut. Kesalahan yang kedua, menampakkan kedua mata atau menggunakan cadar yang menutupi sebagian wajah. Ini pendapat para ulama Arab Saudi. Ya, ini pendapat sebagian ulama, ya, sebagian ulama mazhab bahwasanya cadar itu apa hukumnya? Wajib. Ya. Mereka protes terhadap sebagian orang yang memakai cadar tapi matanya kebuka begini, ya. Ya. Kebuka, ya. Mereka tuh kalau mereka pakai cadar matanya tipis atau terkadang tertutup, benar-benar tidak kelihatan. Jadi setelah mereka pakai cadar, ada kain lagi di depannya, tipis, tertutup, total. Sebagian hanya membolehkan satu mata aja yang kelihatan. Adapun cadar yang kebuka begini, ya, sampai jidatnya pun kelihatan, mereka tidak membolehkan. Ini bagi ulama yang berpendapat cadar hukumnya wajib. Adapun yang berpendapat cadar hukumnya tidak wajib, maka tidak mengapa kelihatan wajah, seperti pendapat Syekh Albani dan juga pendapat sebagian ulama mazhab. Tetapi saya memohon kepada ibu-ibu yang cantik, usahakan pakai cadar, ya. Saya memohon, ya. Benar, ya. Ibu-ibu yang cantik, dari mana dia tahu dia cantik? Semua orang bilang sama dia, ibu cantik banget. Nah, itu berarti. Terus yang jelek bagaimana, Ustaz? Tidak ada yang jelek, semuanya cantik. Tapi cantik bertingkat-tingkat, ya. Ada cantik yang ijma disepakati, ada cantik yang dikhilafkan, ya. Kalau cantiknya sudah disepakati, semua orang kalau ketemu bilang cantik sekali kamu, cantik sekali kamu, saya harap dia pakai cadar, saya berharap. Benar, orang bisa tergoda, ya. Orang bisa tergoda. Ya. Karena pusat kecantikan di wajah. Makanya ulama yang mengatakan cadar itu wajib, dalilnya kuat. Kalau Nabi berkata kepada Ummu Salamah minta agar diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wanita memakai kain sepanjang sehasta di bawah mata kaki. Dan Nabi izinkan. Diizinkan supaya kenapa? Karena waktu mereka minta cuma kata Nabi zira'an, shibran. Kata Nabi pakai rok yang lebih panjang di bawah mata kaki satu jengkal, dan itu sudah melewati kaki. Kata Ummu Salamah, "Idzan tanqashifu aqdamuhunna." Ya Rasulullah, kalau ternyata rok hanya diizinkan dipanjang di bawah mata kaki hanya sekedar satu jengkal, akan tersingkap kaki-kaki mereka. Kata Nabi, "Fayazidna zira'an." Kalau gitu tambahkan satu hasta di bawah mata kaki, tidak apa-apa. Wala yazidna ala dzalik, dan tidak boleh lebih daripada itu. Ummu Salamah minta ditambahkan rok agar panjang supaya kaki tidak kelihatan. Bagaimana dengan wajah, ya? Kaki menarik, ya. Wajah lagi lebih apa? Menarik, ya. Oleh karenanya, ya tidak harus cadar, ya. Saya sendiri belum sampai saat ini saya belum mewajibkan apa? Cadar, ya. Tetapi saya sangat berharap dan saya katakan saya memohon kepada ibu-ibu, ya. Yang cantik-cantik tolong pakai apa? Cadar. Bukan berarti yang enggak pakai cadar jelek, yang pakai cadar pasti cantik, enggak, ya. Ya, tidak, ya, jangan salah paham ibu-ibu, ya. Bukan berarti pakai cadar pertanda cantik, tidak. Ya, saya tadi bilang bisa jadi tatkala dibuka ternyata ompong misalnya. Tetapi maksud saya kalau memang dia cantik, kalau ketemu ibu-ibu selalu dipuji cantik, ya. Pujinya bukan basa-basi, ya. Bukan dari suaminya yang suka gombal, bukan. Tapi memang pujian dari teman-temannya, berarti dia cantik. Kalau bisa dia pakai apa? Cadar, ya. Membantu para lelaki untuk menundukkan pandangan, ya. Kesalahan ketiga, berkeliaran di luar rumah dengan berdandan dan bersolek. Berkeliaran di luar rumah dengan berdandan dan bersolek.
Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaknya kalian para wanita tetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan di antara bentuk berdandan dan bersolek yang terlarang tersebut adalah membuka wajah. Ini pendapat ulama sana. Ya. Atau hanya menggunakan penutup wajah yang transparan. Ini juga mereka tidak bolehkan. Bayangkan. Ada penutup wajah, mereka tertutup tapi transparan, kelihatan masih. Jadi memang mereka berpendapat cadar itu hukumnya apa? Wajib. Maka mereka ketat dalam hal ini. Saya dengar Syekh Albani meskipun dia tidak memandang cadar itu wajib, tapi istrinya bercadar. Istri-istri beliau apa? Bercadar. Mengenakan pakaian yang ketat dan terbuka atau pendek atau terbuka di bagian dada dan sebagainya. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Jangan sampai bersolek. Maka saya ingatkan para wanita, kalau keluar rumah, ya, wajah, ya, jangan terlalu banyak berhias, ya. Boleh dia pakai lipstik, mungkin lipstik yang sekedar untuk menghilangkan apa? Kekeringan, ya. Untuk mendatangkan kelembaban, ya. Jangan dia pakai lipstik warna ungu, jangan. Atau merah menyala, itu menarik bagi laki-laki, ya. Laki-laki kalau orang perempuan pakai lipstik menyala, itu menarik, ya. Lipstiknya merah tebal, namanya laki-laki, kita pasti tertarik. Ya. Yang wajar-wajar saja, yang mungkin warna ini, yang penting apa namanya? Menghilangkan, jangan bersolek intinya, ya. Ya. Kalau mau bersolek di hadapan suami, bukan di hadapan suami orang lain, ya. Jadi ibu-ibu jaga diri. Kalau ibu tidak pakai cadar, ya, kalau bercadar tidak apa-apa, bersolek di hadapan wanita enggak ada masalah, ya. Tapi kalau tidak pakai cadar, maka hati-hati, jangan terlalu banyak bersolek. Ya, karena kalau kita bersolek justru kita menarik perhatian. Sudah saya sebutkan tadi, di antara fungsi jilbab adalah menutup aurat dan tidak menarik perhatian. Namun jika seorang kemudian bersolek, pakai lipstik yang benar-benar tebal, warnanya menarik, ya, kemudian bedaknya tebal, ya, kemudian alisnya wah, itu semua pasti menarik apa? Perhatian. Maka jangan dia lakukan. Takut dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hukum asal wanita di rumah. Jangan suka keluar rumah. Kata Allah, wa qarna fi buyutikunna. Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wanita yang benar adalah wanita yang betah di rumahnya, ya. Maka tugas di rumah banyak, dia ngurus anak, ngurus suami, dia mau ngaji baca Al-Qur'an. Jangan suka keluar rumah. Kalau wanita sukanya ke mall, itu enggak beres berarti wanita tersebut. Keluar daripada aturan yang seharusnya. Wanita harusnya di rumah, ya. Ya, makanya sampai dikatakan sebagian wanita kalau sudah pusing maunya kemana? Ke mall. Obat pusing pergi kemana? Ke mall. Pusingnya pindah ke suaminya, ya. Jadi jangan suka keluyuran, ya. Jangan suka keluyuran. Bahkan saya katakan, terlalu sering pengajian juga enggak boleh. Terus keluar rumah pengajian. Pengajian sehari 2 kali. Terus kapan pulang ke rumah? Pagi pengajian, sore pengajian. Pagi pengajian, maghrib pengajian. Juga enggak boleh. Kalau tidak diizinkan suami tidak boleh. Kecuali kalau suami izinkan, tugas di rumah kurang, ya. Sudah nenek-nenek misalnya. Tapi kalau suami ingin pulang, seorang wanita harus tahu kewajibannya. Kalau dia pulang terus di luar rumah, dia pulang dalam kondisi letih juga repot, dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Maka jangan sampai dia melakukan perkara yang sunnah, akhirnya kewajiban utama dia tinggalkan. Saya ulangi, kebiasaan wanita adalah tinggal di mana? Di rumah. Tinggal di rumah. Ada cerita, seorang ustaz cerita, pas pengajian sama saya, dia cerita. Dia punya saudara perempuan meninggal dalam kondisi tersenyum dengan dahi yang penuh dengan keringat. Kemudian dia cerita, saudari saya itu hampir tidak pernah keluar rumah.
Kalau diajak keluar rumah dia tidak mau. Kenapa dia harus ngurus ibunya? Dia tidak menikah, meninggal dalam kondisi belum menikah. Kalau diajak keluar rumah, kata dia, kalau saya keluar rumah kasihan ibu, enggak ada yang ngurusin dan tidak suka keluar rumah. Maka saya kan ibu-ibu ya, kita kalau keluar rumah banyak fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istasyrafa syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar istasyrafa syaitan, yaitu setan begini. Istisyraf itu begini. Setan mengintainya. Setan menunggu ibu-ibu keluar rumah. Kalau keluar rumah siap untuk dihiasi oleh setan tersebut. Maka ibu-ibu tidaklah keluar rumah kecuali dalam kondisi perlu, benar-benar perlu. Ada keperluan ke mall ingin belanja tidak apa-apa, tapi keluar dengan jilbab yang syar'i. Mau pengajian boleh, tapi jangan sering-sering. Hukum asal wanita di rumah. Ya. Biasakan betah di rumah, karena di rumah banyak tugas. Ngurus suami, ngurus anak-anak. Ya. Kita mau ngaji, mau sholat sunnah, mau sholat duha, baca Quran. Ya. Banyak yang bisa kita lakukan di rumah. Yang keempat, ikut-ikutan tren model baju atau bentuk sisiran rambut atau alat-alat komestik dan tren kewanitaan lainnya. Sikap semacam ini adalah bentuk lemahnya kepribadian seorang muslimah dan hilangnya jati dirinya. Ini maksudnya ikut tren orang-orang barat, orang-orang bule ya. Rambutnya gini diikuti, simir gini pada ngikut lagi. Enggak. Jangan ikut-ikut tren ya. Ya. Kita berrias di hadapan suami dengan cara yang baik, tidak harus mengikuti tren-tren orang-orang barat, orang-orang kafir ya. Karena kalau kita terlalu ikut-ikut tren, berarti menunjukkan kita itu lemah kepribadian kita. Jati diri wanita muslimah kurang, sehingga dia terpaku, terpukau dengan orang-orang kafir, sehingga segala gerak-gerik mereka, model-model mereka diikuti. Tapi ibu-ibu, ini yang sangat penting berikutnya. Ibu-ibu sudah siap? Kesalahan berkenaan dengan rumah tangga dan hubungan suami istri. Yang pertama, mempergunakan bejana peralatan yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Ini saya rasa tidaklah ya. Semuanya pakai aluminium sama besi ya. Enggak ada yang pakai emas, dan siapa punya emas, piring emas enggak ada kan? Siapa punya gelas perak enggak ada. Ya. Enggak ada ya. Tapi kalau ini di Saudi mungkin ya, karena mereka ada duit ya. Kalau di sini sih saya rasa enggak ya. Ya. Piringnya plastik ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Dan janganlah kalian makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Emas dan perak itu dijadikan bejana adalah untuk orang-orang kafir yang memang Allah berikan mereka kemewahan. Adapun emas dan perak itu bejana, emas dan perak itu bagi kalian di akhirat. Ya. Memang orang kafir diberi kemewahan dan mereka saking mewahnya, mereka saking berlebihan uangnya, mereka membuat ya bejana dari emas dan perak, minumnya dari emas, gelas emas atau gelas perak. Ini semua dilarang. Tapi saya katakan ini insyaallah tidak dilakukan oleh ibu-ibu ya, karena piringnya dari plastik ya. Dan ini juga menimbulkan israf, berlebih-lebihan dan menimbulkan kesombongan. Orang kalau memakai barang mewah itu pengaruh dalam hatinya secara otomatis ya. Dan itu berbahaya. Ya, seorang pakai tas mewah, kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, dia akan terbawa. Seorang memakai jam mewah, kalau dia tidak bisa menata dirinya, dia akan terbawa. Ya. Seorang pakai mobil mewah, dia tidak bisa menata dirinya, dia akan terbawa kepada kesombongan dan keangkuhan. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, ya al-khuyala, ya kesombongan dan keangkuhan, fi ahlil ibil, ya bagi penggembala onta dan pemilik kuda-kuda. Ada rawan mereka untuk sombong dan angkuh ya. Bangga dengan ontanya, bandingkan onta yang lainnya. Punya kuda apalagi kuda yang mewah, rawan mereka untuk apa? Sombong ya. Makanya ada pacuan kuda, ada pacuan onta di sana ya. Tapi kata Nabi, as-sakinah, ketenangan ada pada penggembala kambing. Ya. Mana ada lomba
pacuan kambing, enggak ada ya. Apa yang kambing saya hebat, apa yang mau dibanggakan dengan kambingnya? Tapi kalau kuda orang bangga dengan kudanya. Kalau onta orang bangga dengan apa? Ontanya. Ini mempengaruhi pribadi seseorang. Kalau seorang punya, bayangkan, piringnya dari emas, bagaimana dia tidak angkuh? Bayangkan, gelasnya dari emas. Ya. Orang setengah mati punya emas, kecil-kecil, cuma 2 gram, 3 gram, ini minum pakai gelas dari apa? Dari emas. Itu sangat mempengaruhi hati. Orang punya mobil harganya miliaran, punya pengaruh di hatinya. Kalau dia tidak bisa menata dirinya, hati-hati. Kalau dia bisa menata dirinya, diperbolehkan kalau memang itu maslahat. Tetapi maksud saya, kekayaan, kemewahan itu mewariskan kesombongan dalam diri seseorang. Naik pesawat harus selalu bisnis, bahaya. Meskipun dia punya uang, sekali-sekali naik ekonomi. Kenapa dia paksa dirinya untuk tawadhu? Sebagaimana sebagian salaf, mereka kaya raya tapi mereka makan sama fakir miskin. Duduk bareng sama fakir miskin. Kalau selalu stylenya tinggi, maka akan ada kesombongan. Ibu-ibu juga demikian, hati-hati ibu-ibu ya. Beli tas yang mahal-mahal ya. Beli tas yang murah-murah saja ya, atau sedang-sedang sesuai dengan kemampuan. Tidak harus beli tas sampai mahal-mahal. Tas 500 juta, 600 juta, 1,5 miliar. Ngapain? Ngapain? Dan ternyata ada juga orang yang beli ya. Ya. Jadi ibu-ibu hendaknya jangan terlalu hidup glamor ya. Jangan terlalu hidup glamor. Meskipun punya uang banyak, jaga hati. Jaga hati. Kesombongan itu terkadang datang dengan sendiri tanpa kita sadari. Kalaupun ibu punya barang mewah, sesekali pakai barang yang tidak mewah. Ibu punya mobil mewah, sekali pakai mobil yang biasa. Tidak harus makan selalu di restoran yang mahal. Sekali-sekali makan di emperan, tidak apa-apa. Latih diri kita untuk menghilangkan apa? Kesombongan. Kalau enggak, kita akan terjebak dengan kesombongan. Dan Nabi berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada kesebaran meskipun ada kesombongan meskipun sekecil zarrah. Kesalahan kedua, memajang gambar-gambar makhluk hidup yang memiliki fisik seperti patung. Itu 3 dimensi, atau yang tidak memiliki fisik 2 dimensi seperti gambar atau foto di rak-rak atau dinding rumah. Memang benar ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum foto. Bagi yang membolehkan pun mensyaratkan foto tersebut tidak boleh untuk diletakkan di tempat yang penuh penghormatan. Ya. Tetapi di tempat yang diperlukan seperti KTP, seperti surat nikah, ya, seperti hal-hal yang paspor misalnya, bukan untuk dipajang-pajang meskipun sebenarnya membolehkan foto. Kalau ada keperluan, misalnya ada bantuan kemudian difoto untuk membuktikan bantuan, enggak ada masalah. Bukan untuk dipajang-pajang. Jadi jangan disangka tatkala sebagian ulama membolehkan foto seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, berarti dia membolehkan untuk dipajang, tidak, tetap tidak diperbolehkan. Sama seperti dibolehkan bagi anak-anak untuk punya boneka, enggak apa-apa. Punya boneka ini, boneka anu, tapi boneka tersebut bukan untuk dipajang. Kalau dipajang maka hukumnya haram. Dia hanya boleh mumtahan, yaitu dalam kondisi terhina. Dilempar setelah itu masukkan ke mana? Ke dalam laci seperti itu. Seperti gambar boneka tapi jadi keset atau jadi kasur, enggak ada masalah bagi anak-anak. Adapun boneka kemudian dipajang depan rumah, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Jadi ibu-ibu perhatikan, kalau anak punya mainan boneka, jangan kemudian belikan hewan yang besar atau panda yang besar kemudian taruh depan rumah, enggak ya. Dipajang. Tapi adapun bagi mereka kemudian dimain, lemparkan setelah tidur, enggak ada masalah. Karena anak-anak boleh main boneka. Nah, kita sampai pada yang intinya ya. Menolak poligami, poligami. Ini yang pilih buku ini, ibu atau bapak apa sih? Karena saya cuma disodori buku ini ya. Bukan saya yang pilih ibu-ibu ya. Jangan menuduh saya bermaksud apa-apa, tidak. Saya tidak memilih buku ini, saya disodori buku ini untuk menjelaskannya. Jadi ini buku bukan pilihan saya ya. Tapi kita sampai pada pembahasan inti di antara dosa-dosa ibu-ibu menolak poligami. Ibu-ibu tenang ya, tenang. Dan memerangi syariat poligami.
Bahkan sebagian dari para istri menganggap tindakan poligami suami sebagai pengkhianatan, Masya Allah, terhadap istrinya dan melakukan kejahatan yang besar terhadap hak istri. Pengkhianat, ya. Kriminal. Padahal Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin dan tidak pantas bagi seorang wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka masih punya pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ibu-ibu, kalau tidak suka dengan poligami, itu suatu yang tabi'i, suatu yang natural. Wanita tidak ingin dimadu, tidak ingin cintanya dibagi. Ya. Dia bilang pada suaminya, "Mas, saya tidak ingin cintamu dibagi." Sampai ada seorang berkata, "Kalau saya tidak bagi-bagi cinta, memang persediaan cinta saya banyak." Itu wajar wanita ingin dinomorsatukan, ya. Tetapi kalau sampai pada derajat dia tidak suka poligami, kemudian dia mulai benci dengan syariat tersebut, ini yang berbahaya. Ini bisa menolak syariat Allah, ini kekufuran bisa jadi. Hati-hati. Ya. Jangan sampai wanita benci dengan syariat poligami. Saya punya pembahasan khusus tentang poligami adalah syariat yang mulia. Karena secara sederhana Islam tidak memandang secara mikro, tapi Islam memandang secara makro. Kalau dia hanya memandang pada keluarga tersebut, hanya kepada wanita ini, istri ini, ya mungkin ada pandangan ini membuat kekacauan, ini ada kezaliman, mungkin ada pandangan tersebut. Tapi Islam memandang syariat secara makro, bahwasanya jumlah wanita lebih banyak, banyak janda yang harus ditolong, banyak gadis-gadis yang belum menikah, ya. Bagaimana lelaki bertanggung jawab, harus menafkahi banyak orang, ya. Sampai saya ketemu dengan kawan saya, praktisi poligami, dia mengatakan, "Ya Firanda, poligami itu lebih condong kepada pertanggungjawaban daripada kelezatan." Kan dia harus buka cabang, susah. 2 rumah, 2 keluarga, anak-anak dari 2 pertanggungjawaban yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan sebagian orang yang akhirnya melakukan poligami, cerai, istrinya dizalimin, itu banyak terjadi. Ini membuat citra poligami rusak. Sehingga sebagian wanita tidak mau dipoligami, kata dia, "Abi, lihat itu si fulan habis poligami, coba." Istrinya tambah bengkak, sering ditampar, ya. Kemudian itu habis poligami, lihat cerai. Itu habis poligami, anaknya enggak ada yang ngurus. Itu habis poligami, utangnya tambah banyak. Kita bilang jangan lihat contoh-contoh yang gagal. Nabi suruh kita melihat contoh yang benar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud saya kalau ibu-ibu tidak mau dipoligami, itu saya bilang itu wajar, sesuatu yang manusiawi, ya. Tapi jangan sampai kebencian ibu terhadap tidak ingin dipoligami kemudian mengantarkan pada benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, termakan dengan propaganda-propaganda orang-orang kafir. Lihat orang-orang kafir apa? Mereka lebih rela suaminya berzina daripada menikah lagi. Sebagian wanita dia sudah dapat kebahagiaan, mungkin kebahagiaan dia berkurang gara-gara suaminya poligami. Namun gara-gara dia mengikuti hawa nafsunya, otaknya yang buntu, dia minta diceraikan. Akhirnya apa? Jadi pembantu di rumah temannya. Bayangkan. Sebelumnya dia ratu di rumahnya, meskipun ratu pertama, ya. Ada ratu kedua lagi. Tapi lebih baik jadi ratu daripada jadi pembantu di rumah temannya. Lebih baik jadi ratu meskipun ada ratu kedua daripada dia kemudian tidak menjadi ratu sama sekali. Tidak ada yang menengoknya, tidak ada yang mengayominya, tidak ada yang mengajak dia jalan-jalan. Ikut hawa nafsu. Oleh karenanya saya perinci lagi, wanita yang tidak mau dimadu itu tabiat seorang wanita. Tapi jangan sampai ketidakmauannya tersebut mengantarkan dia benci kepada syariat apa? Poligami. Dan ini bahaya, menolak syariat Allah dan bisa jadi merupakan kekufuran. Ya bilang aja saya setuju dengan syariat poligami bagus, tapi jangan kamu yang poligami misalnya, ya.
Saya tidak siap misalnya. Kadang bahasa-bahasa tersebut. Saya tidak siap. Saya tidak rela banyak orang yang gagal misalnya. Tapi jangan bilang poligami itu zalim, syariat poligami itu begini, enggak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Sudah cukup, jangan panjang lebar ya, bahaya. Saya cuma sayang sama ibu-ibu. Sayang ibu-ibu, jangan sampai ibu-ibu kebablasan, itu saja ya. Ya. Yang saya ibu kebablasan akhirnya benci dengan syariat poligami, akhirnya terjerumus dalam dosa yang besar. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan jadi provokator, penyebab perceraian orang lain. Hati-hati ibu-ibu. Kalau ada teman ibu-ibu di poligami, kemudian ternyata suami teman tersebut nikah lagi, maka jangan datang ke ibu tersebut, "Ada apa kamu? Kamu kenapa begini?" Akhirnya dia tadinya sabar jadi enggak sabar. Akhirnya dia minta cerai kepada suaminya. Ini banyak setan-setan perempuan, bahaya. Merusak rumah tangga orang lain. Ini banyak terjadi. Ada seorang ikhwan nikah dengan istri kedua. Istri pertamanya sudah sabar sebenarnya. Tapi didatangi sama setan-setan perempuan. "Kenapa kamu kok bisa dipoligami? Kamu gagal, kamu gini, kenapa, ada apa? Kamu enggak bisa melayani suamimu ya?" Macam-macam tuduhan. Akhirnya dia tidak kuat mendengar omongan-omongan tersebut. Akhirnya dia minta cerai. Padahal sebenarnya hatinya apa? Sabar. Maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak dipoligami, jangan sampai merusak rumah tangga orang lain. Dosa besar ibu-ibu ya. Ibu hidup cuma sebentar. Jangan cari masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menzalimi orang lain. Jangan merusak rumah tangga orang lain. Jangan jadi provokator. Ibu meninggal, dibangkitkan, disidang oleh Allah, dihisap, repot nanti hari kiamat. Ternyata gara-gara kamu rumah tangga ini hancur. Provokatornya seorang ibu-ibu pengajian. Setan bercadar, hati-hati. Saya bilang ini benar, setan itu merusak apa? Rumah tangga orang lain. Jadi ibu, kalau ada orang poligami sudah jangan terlalu intervensi sama rumah tangga orang lain. Jaga suami ibu-ibu saja, jaga ya. Tambah diservis, tambah disayang. Insyaallah kalau disayang, ibu-ibu disayang, mungkin dia tidak apa? Tidak poligami ya. Yang penting berusaha ya. Tapi jangan sampai jadi provokator sehingga merusak rumah tangga orang lain, itu dosa besar. Kemudian di antara dosa juga tidak taat kepada suami. Ini juga penting ibu-ibu ya. Membantahnya dengan kasar. Hitung-hitung ibu-ibu dosa-dosanya ya. Tidak taat kepada suami, membantahnya dengan kasar, mengangkat suara. Semuanya kena enggak? Insyaallah. Jujur ya, masyaallah. Mengangkat suara, berteriak di hadapan suami, mengingkari kebaikannya dan selalu mengeluhkan suami. Suami saya itu gini, suami saya itu gini, ngeluh terus. Baik dengan sebab atau tanpa sebab. Diriwayatkan dari bibinya Husain bin Muhsan, ia berkata, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah." Aku mendatangi Nabi karena ada sebagian keperluan. Faqala ay hadhihi adatu ba'lin anti, dia bertanya, "Engkau ini punya suami?" Qultu na'am, aku berkata, "Iya, saya punya suami." Qala kaifa anti lahu, bagaimana engkau terhadap suamimu? Qalat ma aluhu illa ma ajastu anhum. Bayangkan jawaban wanita ini. Ma aluhu illa ma ajastu anhu. Aku benar-benar berusaha menservisnya kecuali aku tidak mampu. Subhanallah. Wanita salehah, wanita yang mencari surga, yang tahu bagaimana kedudukan suami dalam syariat Islam. Kata dia, ma aluhu illa ma ajastu anhu. Aku berusaha menservisnya dengan sebaik-baiknya, semampuku, semaksimal mungkin, kecuali aku tidak mampu. Maka Nabi berkata, fa aina anti minhu? Bagaimanakah kedudukanmu di hatinya? Fa inna ma huwa jannatuki aw naruki. Sungguhnya suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Lihat halaman berikutnya ibu-ibu. Jangan ditutup bukunya ya, perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Bayangkan. Ya.
Kedudukan suami lebih tinggi daripada ustadz, ibu-ibu ya. Kedudukan suami lebih tinggi daripada guru. Kedudukan suami lebih tinggi daripada kiai. Kedudukan suami lebih tinggi daripada kedua orang tua. Makanya ketaatan kepada suami lebih tinggi daripada ketaatan kepada orang tua. Ini sering saya sampaikan. Ini ijma ulama. Setelah seorang wanita menikah, maka dia harus taat kepada suaminya lebih daripada kedua orang tuanya. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Bukankah yang melahirkan adalah orang tuanya, yang merawat dia sejak kecil orang tuanya? Sudah puluhan tahun dia rawat sang putri, 20 tahun kemudian dinikahin sama orang lain, ketaatannya kemudian berubah harus kepada suaminya. Jawabannya memang demikian. Demikian. Tetapi syariat punya pandangan yang lebih daripada itu. Ingat, wanita kalau sudah menikah, dia harus membina rumah tangga, dia harus punya anak. Dia harus mendidik anak tersebut. Syariat menjaga keharmonisan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Di antara bentuk keharmonisan seorang istri taat kepada suaminya, sehingga rumah tangga tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian sang wanita ini akan tinggal bersama suaminya mungkin lebih lama daripada dia tinggal bersama orang tuanya. Lebih lama daripada tinggal sama orang tuanya. Dia mungkin tinggal sama orang tuanya 20 tahun, tinggal sama suaminya 40 tahun mungkin. Dan ini dijaga oleh syariat. Bahwasanya ada aturan-aturan dalam rumah tangga yang itu demi kemaslahatan Islam. Dengan timbulnya rumah tangga yang harmonis, yang baik, yang saleh dan solehah, maka akan menimbulkan anak-anak generasi yang sangat baik. Dari sini kenapa para ulama mengatakan, dan dalam hadis disebutkan, ya, kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan kedua orang tua dalam masalah ketaatan. Oleh karena itu camkan hal ini ibu-ibu, ya. Sebagaimana ibu-ibu kalau merendahkan suara di hadapan kedua orang tua merasa dapat pahala, maka demikian pula tatkala merendahkan suara di hadapan suami, yakinlah ibu-ibu dapat pahala. Karena ibu merendahkan suara karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu mengangkat suara di hadapan ayah dan ibu, ibu-ibu membentak ayah dan ibu merasa berdosa, maka yakinlah kalau ibu-ibu angkat suara di hadapan suami juga berdosa. Apalagi kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan kedua orang tua. Maka ibu-ibu ingat, hidup cuma sebentar. Di antara ibu-ibu ada yang sudah keriput, ya, yang sudah tua, rambut sudah putih semua, masih ngomel-ngomel juga, masih ngangkat suara juga. Jangan sampai gara-gara ngangkat suara, ngomel-ngomel, teriak-teriak, mengeluh, akhirnya menjauhkan ibu-ibu dari surga. Hati-hati ibu-ibu. Pulang dari sini minta maaf sama suami, ya. Ibu-ibu, Masya Allah, ya. Hah? Saya ulangi, pulang dari sini minta maaf sama suami. Kalau ibu-ibu meninggal suami ridho, senyum ibu-ibu meninggal, insya Allah surga. Kalau orang bilang surga di telapak kaki ibu, saya bilang surga istri di telapak kaki suami. Bagaimana kalau kita baca hadis-hadis agungnya kedudukan suami di dalam syariat terhadap seorang istri? Maka carilah keridhaan apa? Suami. Sabar dengan kesalahan suami. Sabar dengan kekurangan suami. Jangan sedikit ada kekurangan kemudian mengeluh, marah-marah, lupa dengan kebaikannya, ya. Minta maaf sama suami, ya. Berusaha meninggal dalam kondisi suami ridha. Dalam kondisi suami senyum, punya istri seperti anti. Dalam kondisi suami bangga, istri saya luar biasa. Anti insyaallah mendapatkan surga yang tinggi. Tapi kalau ternyata suami jengkel, istri saya amit-amit, aduh. Hati-hati ibu-ibu. Nabi juga bersabda, salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum. 3 orang yang salatnya tidak akan melewati telinga mereka, itu tidak diterima. Al-abdul abiq hatta yarji'. Hamba budak sahaya yang kabur sampai kembali. Kalau dia salat pun salatnya tidak diterima sampai dia kembali. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang tidur sementara suaminya marah sama dia. Ini tentunya dia yang salah. Seorang wanita salah, dia salah kemudian dia buat jengkel suaminya lagi marah-marah kemudian dia kunci pintu tidur. Ini bahaya, salatnya tidak diterima. Perhatikan halaman 23. Sebaliknya Allah Ta'ala telah menyiapkan balasan pahala yang besar bagi seorang perempuan yang berusaha sekuat tenaga agar dia tidur dalam keadaan suaminya ridha kepadanya.
Jadi jangan suka ngambek-ngambek ibu-ibu ya. Ngambek-ngambek kerjaannya ya. Hingga sekalipun dia yang dizalimi dan suaminya yang keliru dalam haknya. Bayangkan. Sampai kalau ternyata yang salah suaminya, dia tetap berusaha untuk mencairkan permasalahan. Dia berusaha untuk mengalahkan egonya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita sangat hebat. Dan betapa sedikit wanita seperti ini. Karenanya mereka mendapatkan predikat penghuni surga. Siapa? Wanita yang suaminya salah tapi dia mencari keridhaan suaminya. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita penghuni surga? Siapa? Al-waludul wadudul a'ud. Wanita yang mudah melahirkan, wanita yang sayang sama suaminya, yang kita perhatikan al-a'ud. Wanita yang selalu kembali. Siapa wanita selalu kembali ini? Allati idza zalamat au zulimat. Yang wanita tersebut kalau dia yang menzalimi suaminya, dia yang salah. Au zulimat, atau dia yang dizalimi, suaminya yang salah. Qala hadhihi yadi fi yadik. Maka dia datang kepada suaminya, dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Dia berkata, "Wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. La adzuku ghamdan hatta tarda." Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Jadi ibu-ibu, kalau ada permasalahan rumah tangga, ibu yang mengalah. Ibu yang mengalah, cari keridhaan Allah. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Diuji dengan suami yang pemarah, diuji dengan suami yang pelit. Hidup itu ujian, mau diapain? Mau ganti suami sudah susah juga, mau apain? Ya udah terima yang ada. Nasihati pelan-pelan, hadapi dengan kehidupan yang baik. Mengalah, ya. Mengalah. Meskipun ibu-ibu yang disakiti, meskipun ibu yang dizalimi. Surga menanti-anti. Ya. Jangan ikuti hawa nafsu, marah. Suami marah ikut marah. Suami berteriak lebih keras lagi teriakannya. Suami banting gelas, dia banting piring 2. Ya repot. Suaminya banting pintu. Ya Allah, dia banting televisi. Suaminya keluar dari kamar, dia keluar dari rumah. Itu kejadian. Suaminya marah, banting pintu keluar, dia langsung bawa tas koper keluar dari rumah. Ya ini wanita seperti apa seperti ini? Bagaimana meraih surga? Mana ikut pengajian selama ini? 10 tahun ikut pengajian, 20 tahun pengajian, hasilnya kabur dari rumah. Mana dalil-dalil yang dia dengar selama ini? Oleh ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengalah, taat kepada suami, ya. Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada permasalahan jangan dibesar-besarkan. Ada perdebatan, ngalah aja, enggak usah kemudian mau menang sendiri di hadapan suami. Nasihat boleh, nasihat, ya sayangku, wahai suamiku, abi, begini-begini menurut saya, tapi sampaikan. Kalau dia tidak setuju ya udah enggak apa. Keputusan di tangan suami. Tugas kita di hadapan Allah adalah taat kepada suami selama itu adalah perkara yang baik. Selama itu adalah perkara yang ijtihadiyah. Ya, tidak ada nas, tidak melanggar nas Al-Qur'an, tidak melanggar ayat, tidak melanggar dalil, maka hendaknya kita ya terima keputusan suami. Nomor 5, membatasi kelahiran dan menyedikitkannya tanpa ada alasan yang bisa diterima. Karena hal ini akan menyebabkan sedikitnya jumlah umat Islam. Ini tidak boleh ya. Kemudian saya anak cuma 2, ya. Enggak. Kita yang natural saja ya. Kalau bisa punya anak banyak itu tentu lebih baik. Kalau tidak ya biasa 4, 5, 6, 7, 10 juga boleh ya. Enggak ada masalah ya. Ya, tapi kita menunda kelahiran tidak mengapa. Tapi kalau membatasi langsung hukumnya haram. Enggak boleh. Ya. Saya punya anak 3 habis itu kunci, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi kalau saya 3 tahun lagi baru melahirkan, enggak apa-apa. Karena kita ingin merawat anak supaya susunya sempurna. Ya. Kemudian 3 tahun berikutnya lagi punya anak lagi, enggak ada masalah. Tapi kalau membatasi 2 anak cukup, 3 anak cukup, enggak boleh lagi, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kesalahan ke-6, seorang istri merasa tidak dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah tentang kepemimpinannya dalam keluarga suaminya. Ini kesalahan. Sebagaimana suami akan dimintai pertanggungjawaban, perempuan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Istri juga. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab.
dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. War-rajulu ra'in fi ahlihi. Suami adalah pemimpin di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang anak buahnya, tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan wanita seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, artinya penanggung jawab. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawabannya. Di sini ternyata dua-duanya diminta pertanggungjawaban, suami maupun istri. Justru saya katakan masalah rumah tangga, masalah anak-anak yang paling banyak pertanggungjawaban adalah istri. Suami keluar cari nafkah, dia jarang ketemu dengan anak-anaknya. Dia jarang ketemu dengan pembantunya, dia jarang yang mengatur rumah tangga, ya. Administrasi rumah tangga itu istri yang paling bertanggung jawab. Yang paling mempengaruhi pribadi anak adalah ibunya. Makanya kalau ternyata dia lalai tidak mendidik anaknya, maka bisa jadi pertanggungjawabannya lebih besar daripada suaminya. Karena suami sibuk cari nafkah, dia punya uzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya cari nafkah buat istri anak-anak. Istri saya tidak perhatian terhadap anak-anak saya. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan sibuk main HP melulu ya. Anak-anak enggak diperhatikan. Kapan makannya? Enggak nyuapin anak-anak yang masih kecil. Kenapa sibuk main HP terus? Ya, dikasih makanan nih, makan sendiri nak. Anaknya nama kecil enggak suka makan sendiri. Udah makan yang rajin, biar mandiri, padahal alasannya mau main HP ya. Nanti anaknya nangis-nangis, anaknya dikasih HP juga, sudah sama-sama main HP. Subhanallah. Mana tanggung jawab terhadap anak-anak? Jadi ibu-ibu ini bakalan besar ditanya oleh Allah tentang anak-anak. Ya. Anak-anak dicek bagaimana, sudah murojaah, sudah enggak? Hafalan Qur'annya bagaimana? Pelajaran sekolahnya bagaimana? Ibu-ibu yang paling banyak di rumah. Ayah nanti pulang, suami pulang, ketemu anak-anak, oke lah nasihat. Tapi yang paling lama banyak di rumah ibu-ibu. Maka saya katakan ibu-ibu, ayah juga pulang dalam kondisi sangat lelah, sudah capek, diletihkan dengan pekerjaan, diletihkan dengan kemacetan, ya. Maka jangan disangka bahwasanya hanya suami saja yang diminta pertanggungjawaban, istri juga dimintai pertanggungjawaban. Sampai jam berapa? Hah? Enggak, kita sholat duhur di mana? Hah? Di belakang. 7, kesalahan 7, tidak memberikan perhatian untuk mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam yang murni dan bersih dari penyimpangan dan ajaran-ajaran yang datang dari luar Islam, dari musuh-musuh umat ini. Saya rasa ibu-ibu tidak demikian ya. Di antaranya adalah sikap lalai seperti membelikan pakaian yang memiliki gambar makhluk hidup atau tulisan-tulisan yang keji atau tanda salib, juga seperti melaksanakan ulang tahun, mengajarkan musik kepada anak dan sebagainya. Dan di sisi lain ibu tidak pernah menyuruh anaknya salat di masjid, menghafal Al-Qur'an, tidak menumbuhkan semangat membela Islam. Padahal Rasulullah SAW bersabda, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi anak-anak itu harus kita ajari, harus kita doktrin ya. Perhatikan hafalan Qur'annya, suruh salat di masjid kita bangunkan ya. Sebagian ulama dahulu ibunya ngantar anaknya ke masjid, ditungguin salat subuh berjamaah kemudian dijemput lagi untuk pulang ke rumah ya. Ini perhatian seorang terhadap anaknya ya. Diajari anaknya ya, didoktrin anaknya supaya bisa mengenal Islam dengan baik. Jangan cuek terhadap anak-anak. Suruh setoran Al-Qur'an. Gimana hafalan Qur'anmu nak? Coba dengarkan kepada ibu. Ibunya dengerin. Dan jangan ajari anak-anak dengan perkara-perkara yang haram. Ya. Dia ajarin main musik, dia ajarin pakai baju-baju yang enggak benar, ya. Dan lain halnya. Karena ibu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8, tidak perhatian dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci dan memasak. Malas mencuci, malas membersihkan rumah, malas nyapu-nyapu, malas masak. Juga tidak perhatian terhadap hak suami, tidak berdandan, tidak bersolek, tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan suami. Ini kesalahan fatal ya. Seorang istri tidak mempersiapkan dirinya untuk menyambut apa? Suami. Saya sering sampaikan dalam pengajian. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suami-suami ibu itu kerja di luar.
Di luar dia lihat macam-macam. Banyak bunga bertebaran ya. Banyak yang indah-indah di sana. Banyak pelangi di luar ya. Kemudian dia kerja di kantor. Teman-teman kantornya juga ibu-ibu yang cantik-cantik. Tidak ada wanita kerja di kantor kecuali setelah bersolek. Mana ada perempuan baru bangun tidur langsung pergi ke kantor? Enggak ada. Dia pasti bersolek di hadapan cermin mungkin setengah jam bersolek. Untuk bertemu dengan suami ibu yang kerja di teman kantornya. Dia bersolek buat siapa? Buat suami ibu. Ini teman kerja suami ibu ini bersolek setengah jam. Baju yang seksi, pakai parfum, bersolek untuk siapa? Untuk suami ibu. Kemudian ketemu di kantor. Suami ibu lihat bunga yang harum seperti itu. Dari pagi suami ibu sudah pikiran macam-macam. Tergoda atau macam-macam. Namanya lelaki. Ya, namanya lelaki, lihat yang cantik pasti dia suka. Kemudian sampai sore. Pulang dari kantor, pulang ke rumah, ibu-ibu ternyata penampilannya amburadul. Ya. Tidak ada kecantikan, tidak ada solekan, badan bau, belum sikat gigi ya. Belepotan keringat, belepotan macam-macam. Kasihan ya. Kasihan suami ibu ya. Oleh karenanya seorang istri hendaknya berhias untuk suaminya. Perhatikan tubuhnya, perhatikan penampilannya, perhatikan berat badannya ya. Perhatikan semuanya demi apa? Suami. Tentunya dengan akhlak yang mulia ya. Dengan akhlak yang mulia. Jadi jangan lupa berias, bersolek untuk apa? Suami. Yang kesembilan, menuntut cerai kepada suami tanpa ada alasan yang syar'i. Minta cerai. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab, maka haram atasnya aroma surga. Ibu-ibu, sebagaimana suami tidak boleh sedikit-sedikit saya cerai kamu, saya cerai kamu. Demikian juga ibu-ibu tidak boleh sedikit-sedikit ceraikan aku. Dosa besar. Ceraikan aku, dosa besar. Nabi yang bilang ini, minta cerai itu menghalangi ibu-ibu dari surga. Jangankan surga, mencium aroma surga itu tidak dirasakan oleh ibu-ibu. Padahal aroma surga itu tercium dari jauh. Seorang sebelum sampai di surga, mungkin ratusan kilo sudah mencium aroma surga. Kalau orang wanita minta cerai, dia sudah bukan jangankan masuk surga, aroma saja tidak dicium. Ini menunjukkan dosa besar. Maka ibu-ibu kalau ada masalah jangan sedikit-sedikit apa? Minta cerai. Bicara baik-baik sama suami. Sedikit-sedikit ceraikan aku. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Orang tuamu sudah jual rumahnya. Sedikit-sedikit begitu, sedikit-sedikit. Jangan. Hukumnya dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi ibu hati-hati kalau marah jangan sampai bilang ceraikan aku. Itu ungkapan bikin dosa, ungkapan bikin masuk neraka. Tahan, ada ungkapan yang lain. Tidak sampai pada ungkapan apa? Ceraikan aku. Kalau kamu berani ceraikan aku. Kalau kamu jantan ceraikan aku. Emang kamu saja yang bisa kawin, saya juga bisa kawin lagi. Kamu sudah umur 55, mau siapa yang mau kawin lagi sama kamu? Jadi hati-hati. Jaga lisan. Jaga lisan. Kalau ibu-ibu bisa jaga image di hadapan ibu-ibu yang lain, sama suami juga bisa jaga image dong. Jaga diri, jaga lisan. Kalau sama ibu-ibu yang lain bisa tahan emosi, sama suami juga bisa tahan emosi. Diskusi yang baik. Jangan saya bilang ceraikan aku. Mengungkapkan kalimat ceraikan aku dosa besar. Menghalangi seorang wanita untuk mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Kalau bau surga saja tidak bisa dicium, apalagi masuk surganya. Sudah ya? Demikian saja kajian kita lanjutkan lagi. Masih banyak ya. Baik, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.